menegangkan. Alifah, itu tadi guru dari mana sih? Kok jutek banget? Cuma nanya aja dimarahin. Tanya Izah. Mereka berdua sedang duduk sambil membaca buku. Sejak ujian berlangsung di jam istirahat, mereka memilih untuk belajar, timbang ke kantin. Enggak, tahu juga. Aku juga tadi sempat takut. Makanya yang nomor 35 aku asal jawab, daripada tanya nanti kena semprot. Jawab Alifah tanpa mengalihkan pandangannya dari buku paket. Kira-kira nanti ganti nggak ya guru pengawas yang jagain di kelas kita? Semoga saja ganti. Biar nggak double tegang. Benar juga ya, melihat soal-soal ujian aja sudah tegang. Ditambah pengawasnya juga serem. Benar kata kamu double tegang. Banyakin doa aja semoga bisa ngerjain soal-soal ujian dengan mudah. Biar bisa lulus deh kita. Amin. Kalau lulus kita bakal nikah dong. Kamu mah udah. Maksud aku kita bakal jadi istri dong. Apa aku siap ya? Tiba-tiba jadi istrinya Om. Bana. Otak Izah justru traveling kemana-mana. Siap nggak siap harus siap. Benar juga ya. Ceritain sedikit dong. Bagaimana rasanya menjadi seorang istri, supaya aku nggak kaget. Aku harus cerita apa? Aku aja bingung mau jelasinnya. Apa aja? Yang penting ceritain bagaimana rasanya. Dipeluk Gus, terus bagaimana rasanya tidur satu kamar dengan pria. Selama ini kita kan tidur dengan sesama wanita. Jadi aku penasaran pengen tahu rasanya. Plak. Bukannya menjawab, Alifah justru memukul kepala Izah dengan buku. Karena merasa kesal dengan pertanyaan dari sahabatnya yang mendadak aneh. Oh, kok dipukul sih? Sakit tahu. Protes Izah sambil pura-pura merajuk dan mengusap-usap kepalanya. Padahal tidak sakit sama sekali. Biarin, supaya otak kamu kembali waras. Berarti aku gila dong. Iya, ketus Alifah. Ih, tega banget kamu. Cantik-cantik begini dibilang gila. Kamu sendiri yang bilang. Memang dari tadi aku ada ngomong kayak gitu, enggak kan? Ucap Alifah. Udah jangan berisik. Aku mau lanjut belajar. Tegas Alifah. Ya, ampun. Cerita-cerita dulu. Kayak biar ngilangin rasa tegang. Maaf. Ya aku mau fokus belajar. Pokoknya aku harus lulus. Mau ditaruh di mana muka aku kalau sampai nggak lulus. Bisa-bisa aku tersingkir dari istri Gus. Tolak Alifah. Kalau kamu mah terserah. Mau belajar kek? Enggak kek. Bodoh amat. Palingan kalau kamu nggak lulus, nikahnya ditunda tahun depan. Kok ditunda? Nggak maulah aku. Jawab Izah dengan nada panik. Cici yang sudah kebelet nikah goda Alifah. Idih, siapa juga yang kebelet nikah? Protes Izah sambil mencubit lengan Alifah. Ya kamulah, siapa lagi? Buktinya nggak mau ditunda sampai tahun depan. Alifah tersenyum puas bisa menggoda sahabatnya. Bukan begitu juga konsepnya. Aku harus jelasin apa sama orang tua kalau sampai ditunda tahun depan. Ya, makanya kalau nggak mau ditunda sampai tahun depan ya belajar jangan ngobrol terus. Biar lulus, dan nikah deh. Ucap Alifah lalu tertawa. Idih, iya ini juga mau belajar. Kesal Izah sambil membuka bukunya dengan kasar. Ikhlas, biar cepet nikah. Bisik Alifah karena melihat sahabatnya sewap. Plak. Kini ganti Izah yang memukul Alifah dengan buku. Kalau kamu godain terus, kapan aku belajarnya? Ning Alifah Amanda. Protes Izah dengan penuh penekanan di setiap kalimatnya. Alifah terkikik geli lalu membiarkan sahabatnya untuk belajar. Begitupun dengan dirinya. Setiap hari-hari yang dilalui bersama Izah sangat bermakna. Alifah rasanya tidak sanggup kalau suatu saat harus berjauhan dengan Izah. Alifah pun akan membujuk Om Bana supaya mengizinkan Izah kuliah meskipun sudah menikah. Bila perlu Alifah akan kuliah satu kampus dengan Izah. Bukannya Alifah tidak bisa mencari teman baru. Sosok Alifah yang humble sangat mudah membaur dengan teman-teman yang lain. Akan tetapi bagi Alifah, Izah sudah seperti saudaranya sendiri. Di lain tempat Barata sudah mengerahkan orang kepercayaan untuk mengurusi persiapan resepsi pernikahan putri tunggalnya. Barata sudah berkonsultasi dengan Abah Abdullah dan Gus Hafi. Begitu Alifah selesai melaksanakan ujian nasional, resepsi pernikahannya akan digelar. Alifah sendiri tidak diberitahu, supaya dia bisa fokus pada ujiannya.
Bahkan Barata tidak menunggu pengumuman kelulusan putrinya. Menurutnya terlalu lama. Rencananya resepsi akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama di kediaman Barata, dan setelah ada pengumuman kelulas baru akan digelar di pesantren alias kediaman Kiai Abdullah. Selama Alifah sibuk memikirkan ujian, Gus Hafi justru sering berkunjung ke rumah Barata untuk mengurus kartu undangan dan yang lain-lain. Walaupun bagaimana juga, Gus Hafi ingin ikut andil di dalamnya. Berbeda dengan Izah dan Bana yang akan melangsungkan pernikahannya ketika benar-benar sudah mendapatkan ijazah sebagai bukti kelulusan. Bana sendiri saat ini ikut sibuk membantu persiapan acara resepsi Alifah dan Gus Hafi. Dari wow dan catering Banalah yang dipercaya untuk mengurusnya. Gus, serius banget? Sapa Bana begitu melihat Gus Hafi sedang memilah-milah kartu undangan. Assalamualaikum, Mas Bana. Waalaikumsalam, jawab Bana sedikit kikuk karena lupa mengucapkan salam pada seorang Gus. Kapan datang, Gus? Bana ikut duduk-duduk di samping Gus Hafi. Agak siangan tadi, harus menemuin para guru-guru pengawas dulu. Oh, gitu, Gus mah beda. Mau resepsi juga masih sibuk aja. Ucap Bana. Ya, gitulah Mas. Namanya juga tanggung jawab. Ngomong-ngomong calon istriku apa kabar? Hanya membayangkan wajah Izah saja mampu membuat jantung Bana berdesir. Alhamdulillah sehat, pasti sedang tegang mereka. Mikirin ujian, kemarin-kemarin sempat drama juga. Mereka berdua pisah kamar. Oh ya, kenapa dipisah? Gus? Heran Bana. Apa mereka melakukan kesalahan? Cia sekarang istriku. Jadi aku suruh tidur di dalam. Meskipun pada nangis mereka berdua. Padahal setiap hari juga masih bertemu. Wah, satu kamar dong. Gus, udah unboking berarti. Pasti senang. Pak Barata sebentar lagi bakal punya cucu. Goda Bana. Gus Hafi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengabaikan pertanyaan Bana yang menurutnya tidak pantas untuk dijawab. Loh, Bana sudah di sini? Tanya Kirana yang baru muncul dari arah dalam. Rumah Kirana sudah sangat ramai karena beberapa keluarga sudah berkumpul sehingga Mami Kirana cukup sibuk. Sudah dari tadi Nyonya. Pak Baratanya mana Nyonya? Bana, kamu itu loh. Sudah berapa kali Tante bilang, jangan panggil Nyonya. Panggil saja Tante. Protes Kirana sambil meletakkan kudapan di meja. Iya Tante. Lalat Bana terasa kikuk karena belum terbiasa. Nah, gitu kan enak dengarnya. Kirana pun tersenyum. Lebih baik kalian makan dulu. Ayo Mumyung sudah siap semuanya. Sebentar lagi, Mam, tanggung ini sudah mau selesai. Jawab Gus Hafi. Ya, sudah nanti kalau sudah selesai langsung ke ruang makan ya. Iya Tante. Iya Mam. Tante tinggal dulu. Mau bantun yang lain. Pamit Kirana pada kedua pria yang ada di depannya. Alhamdulillah. Lega untuk hari ini. Tapi besok masih tegang lagi. Ucap Izah begitu keluar dari ruang kelas. Alhamdulillah. Tadi soal-soal banyak yang mengecoh ya. Iya. Aku aja sampai pusing milihnya. Jawabannya hampir mirip semua. Iya. Kita benar-benar harus teliti. Bahkan tadi ada satu soal yang aku baca sampai 5 kali. Karena sulit dipahami. Iya, pintar banget ya. Yang membuat soal. Kira-kira otaknya seperti apa? Gak mikirin kita-kita yang otaknya pas-pasan dibikin pusing 7 keliling. Ucap Izah yang suka ngawur kalau berbicara. Alifah hanya tertawa bingung mau merespon seperti apa. Makan yuk, lapar aku. Tadi istirahat kita gak makan apa-apa. Ajak Alifah. Gak makan di dalam. Ning. Jangan panggil Ning, dong. Protes Alifah. Izah tertawa melihat sahabatnya menekuk wajahnya. Keduanya menuju kantin untuk menambah energi yang sudah terkuras oleh 2 mata pelajaran di hari ini. Kamu mau makan apa? Begitu mereka sudah sampai di kantin. Soto Lamongan aja. Sepertinya Siger. Ya udah, Tuan Putri duduk aja dulu. Biar hamba yang memesan. Ucap Izah sambil menjulurkan telapak tangannya lalu sedikit membungkukkan tubuhnya. Terima kasih, Izah. Sama-sama Tuan Putri, keduanya tertawa setidaknya bisa mengurangi beban yang sedang mereka jalani. Beberapa saat kemudian Alifah dan Izah sedang menikmati soto Lamongan. Mawar Indegan pun datang dan duduk satu meja dengan Alifah dan Izah. Semenjak kejadian itu,
Mereka tidak pernah berbuat ulah lagi, justru semakin baik pada Alifa dan mereka sering ngobrol bersama. Tentunya membahas rencana ke depannya setelah lulus. Aku pengen kuliah di Universitas B. Apa masih boleh tinggal di pesantren? Kan aku belum hatam kitab. Ucap Lily. Iya juga. Kita belum lulus kitabnya. Kan sayang kalau nggak dilanjutin. Adele ikut menimpali. Tentu saja boleh. Gedung baru itu kan diperuntukkan bagi santri yang kuliah di luar pesantren tapi masih tinggal di sini. Jawab Alifa karena kebetulan pernah mendengar cerita dari suaminya. Wah, asik dong. Tinggal di gedung baru, tempat tidurnya juga serba baru. Lily merasa lega. Kalau kamu gimana, Zah? Tanya Mawar pada Izah. Aku belum tahu. Soalnya belum bahas soal kuliah sama orang tua. Jawab Izah dengan jujur. Mereka belum tahu bahwa setelah lulus Izah akan dipersunting oleh Bana. Kalau Ning Alifa sendiri bagaimana? Atau jangan-jangan mau kuliah di Kairo? Seperti Gus Hafi? Tanya Fira yang begitu kepo dengan rencana Alifa. Insya Allah kuliah di sekitar sini aja. Kan harus ngajar kelas tahfidz juga. Jawab Alifa sambil tersenyum. Oh, ia sudah punya tanggung jawab besar. Ucap Fira. Mohon, doanya. Jawab Alifa. Pasti kita doain. Ning Alifa, kemampuan kamu kan sudah tidak diragukan lagi. Jangan begitu, aku juga masih belajar dan masih sangat awam. Alifa selalu merendah, tidak pernah menyombongkan diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Mawar dan teman-temannya pun semakin salut, dan mereka sadar betul bahwa Alifa lebih pantas bersanding dengan Gus Hafi. Semuanya sudah aku bayar, ucap Lily pada teman-temannya. Alhamdulillah, rezeki nomplok. Sering-sering aja, Li. Dalam rangka apa, Lily? Tanya Vira. Sekali-kalilah, mumpung kita masih ngumpul. Besok-besok nggak tahu deh, bisa ngumpul lagi apa enggak. Lo bukannya kamu sendiri yang bilang mau lanjut kitab di pesantren ini? Tanya Izah. Iya, tapi itu kan baru rencana. Siapa tahu aja kalian tiba-tiba dilamar pangeran tampan, dan akhirnya nikah. Pasti kita jarang ketemu. Iya juga ya, kalau pangerannya tampan aku mau-mau aja. Tapi kalau nggak tampan mending kuliah dulu. Syukur-syukur jadi guru di sini. Amin, mereka semua mengaminkan ucapan Adele. Punya aku sama Alifa juga dibayarin. Nih. Tanya Izah. Iya, sudah aku bayar semua. Terima kasih banyak ya, Li. Sama-sama. Syah. Terima kasih banyak. Lily, seharusnya nggak udah repot-repot seperti ini. Ucap Alifa. Enggak repot sama sekali. Kapan lagi bisa makan bareng dan bayarin istri Gus Hafi? Jawab Lily diiringi tawa. Oh jadi kalau aku bukan istri Gus Hafi nggak dibayarin? Nih. Canda Alifa. Ya, enggak gitu juga Ning Alifa. Mereka semua tertawa. Habis ini kamu ke dalam. Fah. Tanya Izah setelah mereka berdua berpisah dengan Mawar Indegan. Aku mau ke asrama putri istirahat sebentar. Boleh? Tanya Alifa. Dengan senang hati Izah pun sangat senang bisa bersama Alifa di dalam satu kamar asrama, saling berbagi cerita, lebih tepatnya, untuk melayani dirinya berdebat. Gak dimarahin. Gus. Foh. Beliau sedang ada acara di luar pesantren, daripada aku sendirian di dalam mending aku di sini aja. Di lain tempat Bana dan Gus Hafi sudah menyelesaikan makan siangnya, bersama Barata dan juga Kirana. Mereka sambil membahas persiapan resepsi pernikahan. Kedua keluarga telah sepakat, hanya mengundang kerabat, saudara, para karyawan Barata dan kolega bisnisnya. Barata dan Kirana. Berbeda dengan acara yang digelar di pesantren tentunya akan mengundang para kiai, ustadz, ulama, dan teman-teman Gus Hafi. Para warga sekitar pesantren pun ikut diundang beserta seluruh wali santri. Rencananya Kiai Abdullah akan mengadakan pesta rakyat juga. Sebagai bentuk rasa syukur karena putranya sudah menemukan jodohnya. Jarak waktu antara resepsi di kediaman Barata dengan di pesantren kurang lebih 10 hari. Sore hari ketika mobil Gus Hafi memasuki pelataran dalam. Bertepatan dengan Alifa yang baru kembali dari asrama putri dan masih menggunakan pakaian sekolah. Assalamualaikum, Gus. Sapa Alifa langsung meraih telapak tangan suaminya. Waalaikumsalam. Jam segini baru pulang. Dek. Gus Hafi merasa heran melihat istrinya yang masih menggunakan seragam sekolah dan lengkap dengan tasnya. Bukankah saat ujian mereka hanya sekolah sampai jam 12 siang?
Tapi ini sudah jam 4, Alifa masih mengenakan seragam sekolah. Maaf, Gus, ketiduran di asrama putri. Alifa merasa bersalah, seharusnya ia menyambut kedatangan suaminya dengan penampilan yang fresh dan wangi. Ini justru sebaliknya. Ayo, kita masuk. Gus Hafi menggamit pinggul istrinya. Keduanya berjalan masuk ke dalam, karena Umi dan Abah tidak terlihat. Sehingga keduanya langsung menuju ke lantai 2. Adek, dulu yang mandi atau Mas? Atau mau mandi bareng? Goda Gus Hafi sambil menaik turunkan alisnya menggoda istrinya. Mas Hafi duluan saja, jawab Alifa sambil menundukkan wajahnya. Hanya mendengar kata mandi bareng aja, membuat Alifa merona, otaknya mendadak traveling kemana-mana. Gus Hafi memeluk istrinya sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Aku belum mandi loh Mas, masih bau. Protes Alifa yang merasa risih khawatir tubuhnya bau tak sedap. Siapa bilang? Meskipun belum mandi, ada tetap wangi. Jawab Gus Hafi sambil mengendus-endus leher istrinya yang terhalang hijab. Geli Mas. Maaf. Geli ya. Bukannya berhenti, Gus Hafi justru semakin menjadi jeti, hingga mendarat kecupan di bibir istrinya yang sudah menjadi candu baginya. Alifa hanya bisa pasrah sambil menikmati sensasi yang berbeda. Bahkan Alifa sempat menginginkan lebih. Akan tetapi Gus Hafi justru mengakhirinya dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sebagai pria normal, tentu saja Gus Hafi sama seperti Alifa yang menginginkan lebih dari sekedar itu. Akan tetapi Gus Hafi sadar bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melanjutkan ibadah halalnya. Alifa mengatur nafasnya yang sempat sesak akibat ulah Gus Hafi. Namun senyumnya mengembang ketika mengingat kejadian yang baru saja dilakukan oleh Gus Hafi dengan penuh kelembutan. Bahkan jantung Alifa masih berdenyut sampai detik ini. Selepas sholat maghrib berjamaah, Gus Hafi dan Alifa bermurojaah. Mengulang-ulang bacaan Al-Quran yang sudah ia hafal, supaya tidak lupa. Kebetulan malam ini Gus Hafi sedang tidak memiliki jadwal untuk mengajar, sehingga menyempatkan diri untuk bermurojaah bersama istrinya. Masya Allah, suaranya merdu sekali, istriku ini. Batin Gus Hafi sambil tersenyum. Mereka berdua saling bergantian. Di saat Alifa sedang murojaah, Gus Hafi yang menyimak. Begitupun sebaliknya. Di saat Gus Hafi yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yang begitu merdu, dengan nada yang sangat nyaman didengar, Alifa meneteskan air matanya. Namun dengan cepat kilat ia mengusap air matanya berharap Gus Hafi tidak menyadarinya. Tapi sayangnya Gus Hafi justru melihatnya, sehingga Gus Hafi merasa cemas khawatir terjadi sesuatu pada Alifa, sehingga Gus Hafi menghentikan bacaannya. Kenapa menangis? Dek. Alifa yang sedari tadi fokus menyimak sambil menundukkan pandangan, terkejut mendengar pertanyaan dari suaminya. Anu, Mas. Alifa nampak ragu untuk mengatakannya. Adek sakit atau lelah? Tidak Mas. Aku hanya terharu setiap kali mendengar Mas membaca ayat-ayat Al-Quran. Suara Mas sangat merdu. Dari dulu aku selalu ternyuh Mas. Bahkan di saat aku belum pernah melihat Mas. Tapi hanya mendengar suaranya ketika menjadi imam di masjid. Masya Allah, sekuat itukah ikatan batin kita, deh, hingga dipertemukan dan berjodoh. Gus Hafi langsung merengkuh istrinya ke dalam pelukannya dan mengecup puncak kepala istrinya berulang-ulang kali. Alifa pun membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Lalu Gus Hafi mengarahkan Alifa supaya tiduran di pangkuan Gus Hafi. Keduanya masih duduk di atas sajadah. Bagaimana ujian hari ini? Deh, ada kesulitan? Tanya Gus Hafi sambil menduk dan menatap wajah istrinya yang berada di pangkuannya. Ada beberapa soal yang sulit, Mas. Mau bertanya, tapi guru pengawasnya galak banget. Jadi aku berusaha menjawab dengan feeling. Meskipun ragu benar atau tidaknya, yang penting dikerjakan semuanya. Jawab Alifa sambil mengingat kejadian pagi tadi. Memangnya siapa gurunya? Kalau nggak salah, namanya Bu Endang. Beliau guru dari mana sih, Mas? Mas kurang paham. Kalau tidak dari sekolah Tunas Jaya, berarti dari Nusa Bangsa. Kan memang pengawas ujian kali ini dari 2 sekolah tersebut. Jawab Gus Hafi dengan penuh kelembutan. Mereka berdua mengobrol dari hati ke hati sambil menunggu waktu Isya tiba. Alifa sendiri memilih belajar sehabis Isya dan selepas sholat subuh. Ada yang mengatakan kalau belajar ataupun menghafal di waktu subuh akan mudah menempel pada otak, sehingga Alifa memilih di waktu itu. Kalaupun masih ada sisa waktu, Alifa belajar tentang fikih yang menerangkan tentang berumah tangga. Bersama Umi Nurul, itu pun kalau Umi Nurul sedang tidak mengisi kajian selepas sholat subuh.
Alifah harus pandai-pandai mencari waktu untuk bisa belajar berbagai jenis kitab pada Umi Nurul. Sebagai pendamping Gus Hafi yang akan menjadi penerus pondok pesantren, tentu saja Alifah perlu belajar lebih banyak lagi. Gus Hafi pun sempat menawarkan diri untuk mengajari istrinya. Akan tetapi Alifah menolak karena belajar dengan Gus Hafi lebih banyak breaknya daripada ngajinya. Alifah kurang fokus karena setiap kali berdekatan dengan Gus Hafi, jantungnya semakin berdebar-debar. Terkecuali Gus Hafi mengajarinya di dalam kelas. Itu beda cerita, Alifah bisa fokus. Namun ketika belajarnya di dalam kamar, otak Alifah mendadak tumpul. Sulit untuk mencerna materi yang dijelaskan oleh suaminya. Terkadang Alifah justru lebih fokus menatap bibir Gus Hafi yang merah dan lembut. Tentu saja Alifah bisa mengatakan bibir Gus Hafi lembut, karena pernah merasakan sentuhannya. Cup. Gus Hafi selalu membangunkan istrinya dengan mendaratkan kecupan di pipi. Bangun, dek, sebentar lagi subuh loh. Alifah segera membuka matanya dan berusaha mengumpulkan nyawanya. Mas sudah mau ke masjid? Tanya Alifah dengan suara paruh khas orang bangun tidur. Iya, adik mandi dulu. Air hangatnya sudah mas siapkan. Alifah merasa malu. Suaminya sudah lebih dulu bangun dan sudah rapi memakai baju koko berwarna putih dan sarung berwarna hitam sedikit bermotif. Sementara dirinya masih kucel dan baru membuka mata. Terima kasih banyak, Mas. Seharusnya nggak usah repot-repot, Mas. Aku bisa nyiapin sendiri. Ucap Alifah sambil membereskan selimut yang baru saja dipakainya. Nggak ada kata repot buat Mas. Justru Mas senang bisa nyiapin air hangat buat adek. Sekarang kita mandi sendiri-sendiri, tapi besok-besok kita pasti akan mencoba mandi bersama seperti Rasulullah. Jawab Gus Hafi sambil menatap istrinya yang masih sibuk merapikan tempat tidur. Gus Hafi hendak mendekat namun Alifah mundur. Jangan dekat-dekat Gus. Begitulah Alifah ketika sedang panik dengan refleks memanggil suaminya dengan sebutan Gus. Memangnya kenapa? Aku masih bau iler ini. Mas kan sudah wangi. Gak apa-apa bau iler juga, jawab Gus Hafi dengan santainya lalu berhasil mencuri kecupan di pipi mulus Alifah. Mes, protes Alifah lalu melarikan diri ke dalam kamar mandi. Setelah menutup pintu kamar mandi, Alifah bersandar pada pintu lalu tersenyum sambil membayangkan wajah tampan suaminya yang baru saja berhasil mengecup pipinya. Aku malu banget Mas, pasti bau iler deh. Gumam Alifah sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Gini banget ya. Rasanya punya suami yang tampan dan super wangi. Bikin jantung aku berdebar-debar terus. Gumam Alifah seketika itu. Alifah menatap batu yang sudah terisi air hangat. Tiba-tiba otaknya membayangkan mandi bersama Gus Hafi. Otak, oh otak, jangan ngeres ya. Alifah berusaha menyadarkan dirinya. Hanya membayangkan saja tubuh Alifah meremang. Aku harus segera menyiram otakku supaya nggak berpikir kemana-mana. Alifah pun merendam tubuhnya hingga kepalanya ikut masuk ke dalam air. Hari penuh malu. Mau Mas antar ke kelas? Setiap pagi Gus Hafi selalu menawarkan diri untuk mengantar istrinya. Meskipun sudah tahu jawaban istrinya yang sudah pasti akan menolak. Khawatir bikin baper para santri. Akan tetapi Gus Hafi tidak bosan-bosannya untuk menawarkan diri mengantar istrinya ke kelas. Tidak udah, Mas. Alifah bukan anak TK yang harus diantar sampai depan kelas. Alifah menjawab dengan candaan. Gus Hafi tertawa, begitupun Umi Nurul dan Abah Abdullah karena mereka masih berkumpul di ruang makan. Baru saja menyelesaikan sarapan paginya. Dengar tuh, Leh, istrimu itu bukan anak TK lagi. Umi Nurul mendukung menantunya. Gus Hafi hanya tersenyum sambil menatap wajah istrinya yang tidak pernah membosankan. Kan biar Hafi belajar. Mih, masak gitu aja nggak paham. Ucap Abah Abdullah sambil menyeruput teh hangat. Umi Nurul yang sedang menumpuk piring-piring kotor, menyempatkan diri untuk menatap suaminya. Belajar apa? Bah, tanya Umi Nurul. Ya, belajar ngantar anak TK. Jadi nanti kalau mereka sudah punya anak, biar nggak kaget lagi. Jawab Abah Abdullah dengan santainya. Alifah memejamkan matanya. Lagi-lagi itu yang menjadi pembahasan Abah mertuanya. Selain malu, Alifah juga bingung harus bagaimana menyikapinya. Sepertinya Abah pengen banget nimang cucu. Setiap hari yang dibahas itu terus. Batin Alifah sambil menatap Abah Abdullah sekilas. Wah, bener tuh. Bah, Abah memang the best. Gus Hafi menimpali. Bagaimana? Dek, boleh Mas antar sampai ke depan kelas?
Tanya Gus Hafi penuh dengan semangat sambil mengeluarkan senyum termanisnya yang mampu memporak-porandakan hati Alifah. Mas, bukannya aku menolak keinginan Mas, tapi kan Mas tahu sendiri, bagaimana hebohkan para santriwati kalau bertemu dengan Mas Hafi. Jawab Alifah. Adik cemburu. Ih, siapa juga yang cemburu? Ela Alifah. Itu buktinya. Adik nggak rela melihat Mas menjadi pusat perhatian para santri. Sudah menjadi kebiasaan Gus Hafi yang selalu menggoda istrinya. Ya, nggak gitu juga konsepnya, Mas. Alah, tinggal ngaku aja apa susahnya sih? Dek, Mas, aja yang kegenitan mau cari perhatian sama mereka. Iya kan? Ayo ngaku. Alifah balik menyerang suaminya. Mentang-mentang punya banyak fans, jadi genit. Ngakunya mau ngantar istri, ternyata ada udang di balik bakwan. Ucap Alifah membuat Umi Nurul dan Abah Abdullah tertawa. Semenjak kehadiran Alifah di dalam rumah menjadi ramai dengan perdebatan sepasang suami istri. Umi Nurul dan Abah selalu merasa gemes melihat perdebatan keduanya yang seolah tiada habisnya. Siapa juga yang genit? Nggak ada sejarahnya suami kamu yang super tampan ini genit. Protes Gus Hafi. Ia tampan kalau dilihat dari puncak gunung Fuji, ucap Alifah. Lagi-lagi membuat pasangan Parubaya mengulum senyum. Cuk. Gus Hafi yang merasa gemes dengan Alifah yang nyerocos seperti petasan tahun baru terpaksa mengecup bibir istrinya dengan spontan. Tentu saja Alifah terkejut dan merasa malu sekaligus kesal pada suaminya. Akhirnya Alifah berniat mencubit perut suaminya, namun Gus Hafi bisa menghindar. Alifah semakin gemes masih berusaha akan mencubit suaminya, hingga Alifah mengejar Gus Hafi. Dengan gerakan gesit Gus Hafi membopong tubuh istrinya yang menurutnya sangat ringan. Alifah berusaha memberontak ingin melepaskan diri, namun usahanya gagal karena tenaga Gus Hafi lebih kuat. Umi sama Abah terpelongo melihat adegan demi adegan putra dan menantunya. Khawatir keduanya dilihat Mbah Hodim, terpaksa Kiai Abdullah angkat bicara. Kamar itu nggak dikunci loh. Daripada kejauhan harus ke kamar lantai atas. Ucap Abah Abdullah terang-terangan menyindir mereka. Keduanya saling diam lalu berpandangan, setelah dapat mencerna ucapan Kiai Abdullah. Ayo, Mi, kita segera berangkat daripada menyaksikan adegan film India. Abah Abdullah berdiri lalu merangkul istrinya menuju ke dalam kamar untuk bersiap menghadiri undangan kajian. Ingat, hari ini masih ujian. Ucap Umi Nurul begitu melintasi Alifah. Keduanya masih terbengong menatap Umi dan Abah yang saling merangkul hingga masuk ke dalam kamar beliau. Gus Hafi mengadu sambil mengusap-usap perutnya, karena tiba-tiba mendapat hadiah cubitan dari Alifah. Sakit ya? Tanya Alifah dengan wajah memelas namun terlihat sangat jelas Alifah sedang meledeknya, makanya jangan malu-maluin di depan Umi sama Abah, imbu Alifah, lalu melenggang pergi setelah meraih tas sekolah yang ia taruh di kursi ruang makan. Gus Hafi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, belum salim lodek, ucap Gus Hafi seketika mampu menghentikan langkah Alifah yang sudah berada di ambang pintu. Dengan gerakan lesu Alifah membalikan badannya lalu meraih telapak tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya dengan taksim. Seperti biasa Gus Hafi pun mendarat kecupan di kening istrinya, semoga bisa mengerjakan ujian nasional dengan mudah. Amin, Alifah mengaminkan doa suaminya. Ingat, sebelum mengerjakan baca doa terlebih dahulu. Imbu Gus Hafi. Siap, Mas Gusku. Assalamualaikum. Pamit Alifah. Waalaikumsalam, namun langkah Alifah kembali terhenti begitu merasakan hijabnya ditarik oleh suaminya. Apalagi, Gus? Tanya Alifah sambil menoleh ke arah belakang. Di mana Gus Hafi berada? Mas, cuman mau izin, nanti agak siangan mau keluar lagi. Kemana? Ada sedikit urusan di luar. Baiklah, hati-hati di jalan. Ingat, jaga pandangan, jaga hati. Karena ada hati yang harus dijaga. Siap, Nyonya Hafi. Jawab Gus Hafi sambil melakukan gerakan hormat dan tersenyum pada istrinya. Seketika wajah Alifah merona, hatinya menghangat mendengar suaminya menyematkan nama Nyonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alifah segera melebarkan langkahnya karena jam masuk kelas tinggal sedikit lagi. Gara-gara Yayang suami ini, aku hampir aja terlambat. Duh, gini amat ya. Jeti istri, jantungku selalu berdebar-debar setiap kali mengingat adegan indir, kata Abah mah. Batin Alifah. Kenapa sih? Setiap ada adegan India selalu di depan Abah sama Umi. Aku kan jadi malu. Ya Allah.
Aku benar-benar malu. Menantu macam apa aku ini? Beruntung Mbak Hodim gak lihat. Kalau lihat bisa tambah malu akunya. Batin Alifa sambil tersenyum menatap teman-teman yang sedang sibuk belajar. Belajar dan belajar. Bahkan sepanjang teras menuju kelasnya banyak santri-santri yang serius dengan bukunya. Hingga Alifa menghentikan langkahnya di depan kelas lalu mengucap bismillah sebelum masuk. Assalamualaikum, Ning Alifa. Sapa teman-teman dengan serempak begitu melihat Alifa memasuki kelasnya. Wah, Waalaikumsalam. Jawab Alifa sambil menatap teman-temannya yang sudah duduk dengan tenang di kursi masing-masing. Kalian bandel banget. Sih, kan sudah aku bilang jangan panggil Ning. Protes Alifa sambil mendudukkan bokongnya di kursinya. Semua teman-temannya saling melempar pandangan. Ya udah kalau Alifa nggak mau dipanggil Ning, mending panggil Ningnya ke aku aja. Ucap salah satu teman Alifa dan sukses mendapatkan cibiran dari teman yang lain. Narap. Sorak mereka dengan serempak. Nikah dulu sama Gus, salah satu teman yang lain ikut menimpali. Penginya sih gitu, tapi apakah ada para Gus-Gus yang mau menikah sama aku dengan wajah yang pas-pasan? Enggak secantik Alifa. Syukurin aja yang ada, insyaallah Allah akan menambah nikmat untuk orang-orang yang banyak bersyukur. Ucap Alifa sambil meraih buku untuk dipelajari kembali. Enggih, Bu Mai. Jawab mereka dengan kompak, lalu tertawa begitu melihat wajah Alifa ditekuk. Bertepatan dengan itu terdengar bunyi bel. Semua santri berhamburan keluar kelas untuk menaruh tas dan buku-buku mereka di meja yang sudah disediakan di depan kelas dekat pintu masuk. Tidak berapa lama kemudian guru pengawas memasuki kelas. Ketegangan dirasakan oleh semua siswa, begitu juga dengan Alifa dan Izah. Saat ini tempat duduk mereka terpisah karena setiap satu meja hanya terisi satu siswa. Untuk menghindari aksi saling contek-mencontek. Bahkan teman Alifa yang tadinya berada di kelas yang sama kini harus dibagi menjadi 3 kelas. Alhamdulillah, untuk hari. Ucap Alifa begitu melangkah keluar dari kelas. Ketika jam ujian pelajaran kedua sudah berakhir, Alifa berjalan berdua dengan Iza saling bercanda seperti biasa. Akan tetapi tiba-tiba ada adik kelas menghampiri Alifa dengan nafas yang tersengal-sengal. MBA, Alifa. Ucapnya sambil mengatur nafasnya. Ada apa? Alifa sedikit terkejut sambil menatap heran pada santri tersebut. Itu, Mbak. Di sana, ada itu, Mbak. Ucap santri tersebut tergagap bingung mau menjelaskan dari mana. Izah yang merasa gemes karena rasa penasarannya yang begitu besar terpaksa angkat suara. Itu, ada itu. Itunya anunya itu. Ngomong apa sih kamu Ade? Kalau ngomong itu yang jelas, kamu bisa ngomong nggak sih? Atau perlu kakak ajarin caranya ngomong yang benar dan jelas, supaya mudah dipahami. Gemas Izah dengan menaikkan pita suaranya. Membuat santri adik kelas tersebut merasa sedikit takut. Zah, santai dong. Bisik Alifa sambil mengusap-usap lengan Izah untuk mengurangi emosi Izah. Itu, Mbak Alifa. Santri tersebut akan melanjutkan ucapannya namun terperanjat ketika Izah tiba-tiba menyelanya. Itu lagi. Jangan pakai itu terus. Yang ada nggak selesai-selesai ngomongnya. Itu anu itu. Mau sampai kapan? Protes Izah. Izah, bisa diam gak sih? Alifa ikut gemes pada Izah. Gimana mau diam Alifa? Aku lo sudah penasaran dari tadi. Tapi dia cuman bahas itu sama Anu. Bikin aku makin penasaran kan? Jawab Izah dengan santainya. Ya makanya diam dulu. Biar dia jelasin. Pokoknya diam. Awas kalau masih nyerocos nanti aku cium itu bibir kamu pakai sandal. Idi tega banget. Istrinya Gus Hafi. Liri Izah lalu kicap ketika mendapat lirikan yang tajam dari Alifa. Bahkan Izah melakukan gerakan mengunci bibir dengan jari-jari tangannya. Ayo, Dek bisa lanjut. Ucap Alifa. Santri tersebut sempat melirik Izah sekilas sambil berusaha memutar otaknya supaya tidak mengeluarkan kata anu dan itu. Baru saja, ada mobil ambulans berhenti di dalam. Saya nggak tahu pasti tapi teman-teman ada yang melihat Gus Hafi keluar dari ambulan itu. Dek. Jantung Alifa seakan berhenti. Tubuhnya melemah. Otaknya mendadak blank. Dek. Jangan sembarang ngomong ya. Awas kalau bohong nanti aku gorok itu leher kamu. Ucap Izah yang mendadak berubah seperti singa betina yang kelaparan. Bahkan Alifa sendiri sempat heran melihat Izah yang lebih sering mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar.
Alifa Izzah menahan tubuh Alifa yang hampir limbung. Namun Alifa berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Gus, Gus. Gumam Alifa lalu berlari sekuat tenaga sambil membelah kerumunan para santri yang memenuhi halaman sekolah dan halaman asrama. Kebetulan saat ini jam pulang sekolah sehingga sangat ramai dengan santri yang berhamburan. Alifa beberapa kali menabrak santri lain. Maaf, saya buru-buru. Ucap Alifa, bahkan kakinya terasa lemas, lulutnya pun ikut melemah. Gerakan Alifa terasa melambat seiring dengan hatinya yang panik jantungnya. Berdebar-debar akibat terlalu mencemaskan keadaan suaminya. Apa yang terjadi dengan Gus? Tadi beliau pamit mau keluar. Atau jangan-jangan, Gus? Alifa tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Alifa membekap mulutnya sendiri dengan air mata yang sudah tak terbendung lagi, sambil terus berlari. Tidak peduli dengan tatapan santri lainnya. Alifa ingin segera menemui suaminya, hingga tertatih-tatih beberapa kali Alifa sampai terjatuh. Bahkan lututnya sedikit memer namun tidak Alifa pedulikan. Alifa bangkit lagi dan berusaha berlari. Izzah yang sama-sama paniknya ikut mengejar Alifa, namun tidak terkejar dan terhalang santri yang berlalu lalang. Itu kanding Alifa. Jangan-jangan benar Gus kenapa-napa. Ucap salah satu santri yang melihat Alifa menangis sambil berlari. Bisa jadi, kalau nggak kenapa-napa kenapa bisa ada ambulans? Bisik-bisik para santri. Kasihan Alifa, baru saja menjadi istri Gus, sudah banyak cobaannya. Itulah manusia. Semakin berat ujiannya, maka semakin tinggi derajatnya jika mampu melewati ujian itu. Alifa menatap ambulans yang masih terparkir di depan pintu dalam. Gerakannya semakin melambat. Tubuhnya terasa semakin berat. Nafasnya tersengal-sengal akibat berlarian. Namun sekuat tenaga Alifa harus segera masuk ke dalam untuk memastikan semuanya. Sesampainya di depan pintu, Alifa menatap beberapa orang yang berseragam putih-putih. Alifa sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tubuhnya nyaris limbung. Alifa berpegang pada kusen pintu dengan air mata yang masih membanjirinya. Gugus, lirih Alifa. Mendengar ada suara dari arah pintu, para tamu yang terlihat berseragam putih-putih menatap heran pada Alifa, yang masih berdiri di ambang pintu. Ketika hendak menyapa, Alifa justru segera masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam. Jantung Alifa semakin berdebar-debar begitu langkahnya sudah masuk ke dalam. Pikirannya semakin kacau. Bertepatan dengan itu Gus Hafi berjalan dari arah ruang tengah hendak menghampiri tamunya. Kweb. Tanpa aba-aba Alifa langsung memeluk suaminya dengan erat. Sambil tergugu, bahkan Gus Hafi nyaris roboh karena gerakan Alifa yang begitu kuat. Gus Hafi pun sangat terkejut tiba-tiba melihat istrinya memeluk dengan erat dengan pipi yang sudah basah. Ditambah lagi tangisnya semakin pecah. Gus Hafi menduga-duga apa yang telah terjadi dengan istrinya. Ada apa? Tanya Gus Hafi sambil mengusap-usap punggung Alifa. Namun Alifa belum bisa menghentikan tangisnya. Ketiga tamu yang berseragam putih-putih menatap heran pada Gus Hafi yang sedang dipeluk oleh gadis berseragam putih abu. Tiba-tiba Izzah nyelong masuk dengan nafas yang masih tersengal-sengal akibat lari mengejar Alifa. Lagi-lagi Gus Hafi ternganga melihat santrinya dengan tidak sopan yang masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Gus kecelakaan, apanya yang sakit Gus? Tanya Izzah dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Kecelakaan. Heran Gus Hafi sambil menatap heran pada Izzah. Bagaimana? Gus, ditanya kok diam aja. Kita lagi khawatir ini. Apanya yang sakit Gus? Ulang Izzah. Sementara Alifa masih menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Kamu ini sudah masuk tidak mengucapkan salam. Tiba-tiba nuduh saya kecelakaan. Siapa yang kecelakaan Izzah? Jangan asal bicara kamu Izzah. Jaga sopan santun kamu ya. Tegas Gus Hafi. Ya maaf, lalu itu kenapa bisa ada ambulans di luar? Tanya Izzah sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah luar. Gus Hafi menggelengkan kepalanya melihat kesalahpahaman Alifa dan Izzah. Sementara itu para tamu yang jumlahnya 3 orang yang memakai seragam putih-putih hanya bisa menahan tawa melihat tingkah mereka. Gus Hafi melerai pelukannya lalu menatap Alifa yang justru menundukkan pandangan sambil memainkan jari-jarinya. Jeti adek nangis gara-gara mengira Mas kecelakaan. Tanya Gus Hafi. Iya, Mas. Hanya itu yang mampu keluar dari mulut Alifa. Alifa sudah terlanjur malu sambil menetralisir jantungnya yang berdetak tidak beraturan. Ya, Allah, kalian ini
sudah bikin Mas jantungan loh. Ucap Gus Hafi lalu meraih tisu yang tidak jauh dari dirinya berdiri dan menyerahkan pada Alifa. Izah pun sangat malu. Kini hanya bisa menundukkan kepalanya, mau mundur untuk pamit. Langkah kakinya terasa berat. Bahkan lidahnya terasa keluh untuk mengucapkan sepatah kata. Lain kali kalau mendengar berita yang belum pasti, harus tabayun dulu. Biar nggak salah paham begini. Gus Hafi memperingatkan kedua santrinya. Maaf, Gus, lirik Izah gara-gara dia. Awas aja aku gorok lehernya. Sudah bikin aku malu. Apanya yang digorok? Sah. Deh. Izah terkejut ternyata Gus Hafi mendengar ucapannya. Padahal Uzah merasa berbicara di dalam hati tapi ternyata salah. Itu. Gus kayu yang mau saya gorok. Iya. Gus kayu. Jawab Izah tergagap lalu menepuk bibirnya sendiri. Alifa yang masih menunduk dengan posisi yang sama seperti tadi membelakangi Izah. Sekuat tenaga menahan tawa. Meskipun terdengar aneh jawaban dari Izah, namun Gus Hafi berusaha mengabaikannya. Izah pun akhirnya pamit dari dalam. Sepanjang jalan menggerutu meruntuki kebodohannya yang terlalu percaya dengan kabar burung. Awas dia. Benar-benar aku gorok nanti lehernya. Kesal Izah sambil sedikit berlari menuju kamar asrama. Sini, Dek. Duduk. Ajak Gus Hafi pada Alifa. Kenalin ini Hanan. Teman Mas, dulu kita mondok bareng di pesantrennya Kiai Feruk. Gus Hafi memperkenalkan tamunya. Kebetulan beliau ini memiliki usaha sewa mobil ambulans, dan kedua mas-mas ini, pegawainya. Alifa pun tersenyum sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Hanan terpesona dengan kecantikan gadis yang masih berseragam putih abu. Lain kali kalau ada ambulans mampir, jangan nangis ya. Ucap Hanan sambil mengulum senyum mengingat kejadian tadi. Alifa semakin tertunduk merasa malu. Ingin rasanya Alifa menghilang dari hadapan mereka. Tapi sayangnya tidak bisa karena Gus Hafi masih menahannya. Lucu banget sih, adik kamu. Gus, ucap Hanan. Dia istriku bukan adikku. What, istri, masih sekolah? Tanya Hanan dengan raut wajah terkejut. Memangnya kenapa kalau masih sekolah? Sekarang sedang ujian, sebentar lagi lulus. Jawab Gus Hafi dengan santainya. Hanan merupakan teman satu kamarnya, jadi Gus Hafi sangat akrab dengannya. Hanya saja mereka sempat terpisah begitu lama dan baru bertemu lagi sejak tadi. Makanya Gus Hafi langsung mengajaknya mampir ke dalam. Tidak peduli Hanan yang sedang mencoba mobil ambulans sehabis diservis. Ya, sayang sekali. Aku kira dia adik kamu. Sudah aku tandai padahal. Ucap Hanan terdengar lesu. Enak aja kamu tandai. Nyari yang lain jangan menandai istri teman sendiri. Tegas Gus Hafi. Iya. Santai aja. Gus, gak usah ngegas. Ucap Hanan sambil tersenyum dan melirik Alifa. Melihat Hanan yang diam-diam selalu mencuri pandang pada Alifa, terpaksa Gus Hafi menyuruh istrinya masuk ke dalam dengan alasan berganti pakaian. Tentu saja Alifa bisa bernafas dengan lega, bisa terhindar dari rasa malunya yang sejak tadi ia tahan. Aduh, malu banget aku. Gumam Alifa sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya, sambil berjalan menuju ke arah tangga. Bro. Alifa terkejut ternyata menabrak tembok. Hati-hati, Ning Alifa. Alifa terlonjak begitu menyadari ada yang melihat sikap konyolnya. Mbak, sapa Alifa pada Mbak Hodim. Kalau jalan itu, hati-hati. Ning, jangan ditutup wajahnya, kan gak bisa lihat. Ucap Mbak Hodim sambil mengulum senyum. Iya Mbok. Jawab Alifa lalu berlari menaiki tangga sambil menahan malu untuk kesekian kalinya. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih sama aku? Dari pagi terjebak malu terus. Gumam Alifa lalu memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sekaligus mendinginkan kepalanya supaya otaknya bisa bekerja dengan baik. Dan gak malu-maluin seperti tadi. Cukup lama Alifa berenda di dalam bathtub. Bahkan tidak menyadari keberadaan suaminya yang sudah berada di dalam kamar. Dengan santainya Alifa keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk sebatas pahanya. Kebetulan basrup yang biasa ia gunakan sedang dicuci, sehingga Alifa memakai handuk seadanya yang tergantung di dalam kamar mandi. Gus Hafi menelan salivanya. Tubuhnya meremang, melihat penampilan istrinya yang sangat seksi. Berbeda dengan Alifa yang masih santai melenggang menuju walk-in closet karena tidak menyadari keberadaan suaminya. Masya Allah,
Begitu indah ciptaanmu. Batin Gus Hafi yang tubuhnya merasa panas. Padahal AC di kamarnya menyala. Mas temannya sudah pulang. Tanya Alifa yang baru menyadari suaminya duduk di sofa kamar. Setelah berganti pakaian dengan handuk yang masih melilit di kepalanya. Lalu duduk di samping suaminya. Sesudah, Gus Hafi masih terasa gugup gagal fokus karena membayangkan hal tadi yang ia lihat. Paha mulus istrinya. Dan bagian dada yang terekspos dengan jelas. Ditambah lagi leher jenjangnya yang putih dan mulus. Mas kenapa? Heran Alifa mendengar suara suaminya yang nampak gugup. Kenapa apanya? Mas baik-baik saja. Adik masih berpikir kalau Mas kecelakaan. Sindir Gus Hafi sambil mengulum senyum. Jangan dibahas lagi dong. Mas, aku malu. Protes Alifa. Tapi Mas terharu loh. Adik mencemaskan sampai segitunya. Terima kasih sayang. Ucap Gus Hafi lalu mengecup pipi istrinya yang terasa lembut dan sangat harum. Bahkan mata Gus Hafi sempat melirik ke arah gunungan dua milik istrinya yang tertutup dengan gamis. Adek habis keramas. Iya, Mas gerah nanget tadi. Sini Mas keringin. Gus Hafi menarik pergelangan tangan Alifa dan mengarahkannya supaya duduk di kursi meja rias. Gus Hafi meraih hair dryer lalu menyambungkan kabel ke stop kontak. Dan mulai mengeringkan rambut istrinya dengan penuh kelembutan. Sesekali Gus Hafi sedikit membungkukkan tubuhnya lalu mencuri kecupan di pipi istrinya dari arah samping. Meskipun mendapat protesan dari istrinya, namun Gus Hafi tetap mengulanginya. Alifa sendiri lebih memilih menatap suaminya dari pantulan cermin. Jantungnya berdetak dengan kencang. Tampan banget suamiku. Siapa sih yang gak meleleh diperlakukan semanis ini? Batin Alifa sambil senyum-senyum sendiri dan menahan degup jantungnya. Jangan marah maka bagimu surga. Pekik Alifa begitu Gus Hafi tanpa sengaja menyenggol lutut Alifa. Ada? Apa dek? Kamu kenapa? Panik Gus sambil menatap istrinya. Gak apa-apa, Mas. Alifa sengaja menutupi kejadian tadi siang. Gak apa-apa. Bagaimana? Barusan adek memeki kesakitan loh. Apanya yang sakit? Adek terluka. Aku baik-baik aja. Mas, cuman lecet sedikit. Kok? Lecet? Apanya yang lecet? Gus Hafi terkejut mendengar penuturan dari istrinya. Ya, ampun. Mas, gak usah panik gitu. Cuman lecet sedikit mah gak apa-apa. Alifa berusaha mengurangi kecemasan suaminya. Toh bagi dirinya hal seperti itu sangat wajar. Jangankan lecet. Deh, kamu digigit nyamuk aja. Mas gak rela. Mungkin terkesan lebay namun bagi Gus Hafi itu bentuk rasa sayang yang begitu besar pada istrinya. Alifa terharu melihat suaminya yang begitu perhatian padanya. Mana Mas lihat yang sakit? Gus Hafi memaksa Alifa untuk menunjukkan letak bagian tubuh yang sakit. Di lutut Mas. Tapi cuma sedikit kok. Alifa merasa sungkan jika harus menunjukkan lututnya dengan luka yang tidak seberapa. Tanpa menunggu lama Gus Hafi menyingkap gamis istrinya. Kebetulan Alifa sedang duduk di ranjang sambil selonjora. Gus mau ngapain? Alifa panik bukan main begitu melihat suaminya menyingkap gamis hingga ke lutut. Bahkan Alifa berusaha menghindar dan menutup kembali kakinya dengan gamisnya. Kok mau ngapain? Ya mau lihat luka adek. Gak usah dilihat. Mas. Tolak Allah dengan tegas. Kalau infeksi bagaimana? Mas gak mau ya adek kenapa-napa. Gus Hafi tetap kekeh ingin melihat lukanya dengan gerakan sedikit memaksa Gus Hafi menyingkap gamis Alifa hingga terlihat dengan jelas lututnya yang memar. Tentu saja Alifa merasa malu. Pahanya terlihat oleh suaminya. Bahkan Alifa menahan gamis bagian atas. Khawatir Gus Hafi akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Astagfirullahaladzim. Ini luka kayak gini? Adek bilang cuma lecet sedikit. Kok bisa sampai begini? Adek jatuh. Gus Hafi nampak serius menatap luka Alifa. Akan tetapi Alifa gagal fokus karena tangan Gus Hafi menyentuh bagian atas lututnya sehingga tubuhnya Alifa menegang. Dek, Mas tanya ini loh. Kok bisa seperti ini? Ulang Gus Hafi karena melihat istrinya yang terdiam tanpa berniat untuk menjawab pertanyaan darinya. Iya Mas tadi jatuh. Alifa tergagap sambil menahan debaran jantungnya yang semakin menggila. Tiba-tiba Gus Hafi berlalu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dasar Gus aneh. Sudah bikin tegang. Malah ditinggal begitu aja. Gus pikir aku gak malu apa. Disentuh-sentuh kayak tadi. Mana pahanya kelihatan. Gerutu Alifa sambil menutup kembali lututnya dengan selimut. Kok ditutup lagi? Kan mau Mas obati.
Tiba-tiba Gus Hafi sudah masuk ke dalam kamar kembali sambil membawa kotak P3K. Dengan penuh kehati-hatian, Gus Hafi membersihkan luka Alifa dengan alkohol, lalu meneteskan betadine. Kemudian ditutup dengan kain kasa dan diberi plaster. Selama Gus Hafi mengobati luka, Alifa tidak bisa fokus sama sekali. Sentuhan lembut tangan Gus Hafi benar-benar membuat otak Alifa traveling kemana-mana. Sudah, ucap Gus Hafi sambil menutup kotak P3K. Lain kali kalau jalan hati-hati, jangan sampai jatuh. Pasti tadi waktu mandi perih banget ya? Tanya Gus Hafi. Lagi-lagi Alifa gagal fokus, karena masih sibuk menatap bibir merah Gus Hafi. Dek, kamu kenapa sih? Sering melamun? Enggak mas, aku enggak melamun. Aku mau ke bawah dulu. Takut Umi sama Abah datang. Enggak ada yang menyambut. Sebenarnya Alifa hanya ingin menghindari dari Gus Hafi. Selalu berdekatan dengan Gus Hafi membuat jantung dan otak Alifa tidak berfungsi dengan baik. Udah di sini aja. Jangan banyak gerak. Lututnya lagi sakit itu, loh. Enggak sakit kok, jawab Alifa dengan gerakan cepat menyambar hijab instan lalu berlari keluar dari kamar. Seperti orang yang dikejar-kejar oleh hantu. Gus Hafi terpelongo melihat keabsurdan istrinya, lalu keluar dari kamar dan menaruh kotak P3K ke tempat semula. Setelah itu turun ke lantai 1 menghampiri istrinya. Mas ngapain kesini? Di kamar aja sana. Alifa dengan wajah panik mengusir suaminya. Terserah mas mau ngapain aja. Kenapa adik mengusir mas? Gus Hafi sangat heran pada istrinya. Alifa menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sama sekali bingung mau menjelaskan seperti apa. Dengan santainya Gus Hafi duduk di sofa di samping istrinya. Alifa yang masih merasakan hal tadi terpaksa berpindah tempat duduk di sofa single. Ada apa? Kamu menghindar dari mas? Aku cuman apa? Gak mau dekat dengan suami sendiri. Alifa pun mendadak panik suaminya salah paham. Bukan begitu mas. Mas kan suka bikin adegan India. Jadi aku gak mau mas melakukan adegan itu lagi. Aku takut Abah sama Umi tiba-tiba datang mas. Yang tadi pagi aja. Aku masih malu banget. Masa ia mau diulang? Beruntung Alifa memiliki ide yang masuk akal. Tidak mungkin juga Alifa menjelaskan bahwa dirinya selaku gagal fokus setiap kali berdekatan dengan Gus Hafi. Oh jadi adik malu sama Abah dan Umi. Berarti kalau kita bikin adegan India di dalam kamar. Enggak apa-apa dong. Ya, enggak gitu juga konsepnya. Mas. Lalu bagaimana? Dek. Jangan dibahas dong. Mas. Oh ya mas mau aku buatin kopi. Alifa sengaja mengalihkan pembicaraan. Gak usah menghindar dek. Tapi boleh deh, kalau mau dibuatin kopi. Masih ingat kan? Jangan terlalu manis, karena istri mas sudah sangat manis. Ih, gombal. Gus kok suka gombal? Gumam Alifa sambil berdiri. Adek ngomong apa barusan? Enggak mas. Jawab Alifa lalu segera menuju ke arah dapur. Mas dengar loh, ucap Gus sedikit mengeraskan suara. Supaya bisa didengar oleh istrinya yang semakin menjauh. Beberapa saat kemudian Abah dan Umi sudah kembali. Mereka berempat duduk bersantai di ruang tengah sambil menikmati oleh-oleh dari Umi Nurul. Ini, Abah juga ada oleh-oleh dari Kiai Ridwah. Katanya bagus untuk pengantin baru dan bisa menyuburkan rahim. Ucap Kiai Abdullah sambil menyodorkan botol kecil berisi ramuan herbal dan menatap Alifa. Alifa saling melempar pandangan pada Gus Hafi. Melihat istrinya yang murung, Gus Hafi berinisiatif untuk menimpali ucapan abahnya. Walah, enggak perlu pakai beginian. Bah, istriku sudah sangat subur. Kenapa enggak dikasih ke Umi saja? Bah, siapa tahu Hafi punya adik lagi. Gus Hafi justru menyerang balik abahnya. Alifa yang tadinya murung nampak mengulum senyum. Kamu ini, ada-ada saja. Lei, Umi sudah tua. Saatnya yang muda beraksi. Protes Umi Nurul. Lalu untuk apa? Abah bawa beginian, istriku gak perlu dikasih ramuan juga sudah subur. Pasti Umi yang perlu kesuburan. Ucap Gus Hafi dalam hati menahan tawa. Abah kasih ke Umi saja ya, siapa tahu beneran. Hafi dapat adik baru kan lumayan. Tambah ramai rumah ini. Canda Gus Hafi. Bukan kamu yang dapat adik, tapi Abah yang dapat cucu. Itu yang Abah mau. Tegas Abah bisa ditertawai banyak orang kalau umikmu tiba-tiba hamil lagi. Nanti dibilang mau nyaingin menantunya. Ya, enggak apa-apa. Bah, malah bagus kan? Ah kamu ini. Ngeles terus kalau bahas soal cucu. Abah ini sudah tua loh.
Apa kalian gak mau ngabulin permintaan Abah soal cucu? Alifa semakin tertunduk sambil meremas jari-jarinya. Gus Hafiz segera menggenggam tangan istrinya untuk menyalurkan ketenangan. Ya bukan begitu. Bah, Abah harus sabar. Nanti kalau sudah waktunya Hafiz bakal ngasih cucu yang banyak buat Abah. Bila perlu 1 lusin, biar Abah setiap hari bisa main dengan cucu-cucu Abah. Gak 1 lusin juga. Lei, kasihan istrimu setiap tahun harus produksi anak. Memangnya dia mesin pencetak anak? Protes Suminurul. Malam ini selepas memimpin sholat Isya berjamaah di masjid, Gus Hafiz melihat istrinya yang termenung di dalam kamar, dengan tatapan kosong, bahkan salam darinya saja tidak dijawab. Alifa benar-benar tidak mendengar ucapan salam dari suaminya, karena sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Gus Hafiz mendekati istrinya lalu menyentuh kedua bahunya. Dek. Astagfirullahaladzim, bikin kaget aja. Mas. Alifa terlonjak kaget lalu menyentuh dadanya yang masih berdebar-debar. Maaf, kalau bikin kaget, mikirin apa sih? Bahkan salam dari Mas sampai nggak dijawab. Gus Hafiz mengusap-usap punggung istrinya dengan penuh kelembutan. Alifa merasa tidak enak karena sudah mengabaikan suaminya. Ucapan Abah Abdullah terngiang-ngiang di telinganya. Alifa membalikan badannya hingga berhadapan dengan Gus Hafiz. Alifa mendongakkan wajahnya supaya bisa menatap suaminya. Ayo, Mas hamili aku. Biar bisa ngasih cuci buat Abah. Ucap Alifa. Benar-benar di luar dugaan. Bahkan Alifa terasa berat untuk mengatakan hal itu. Kok diam ayo? Mas, cepat lakukan. Mas, dengar ucapan aku kan? Tanya Alifa dengan mulut yang sedikit bergetar. Jangan diam. Aja Mas, ayo lakukan sesuatu. Ulang Alifa melangkah maju hingga tubuhnya hanya nyaris tak berjarak. Gus Hafiz menatap mata istrinya yang sudah berkaca-kaca. Lalu menangkup wajah Alifa dengan kedua telapak tangannya. Ditatapnya wajah istrinya lekat-lekat, yang menyiratkan kesedihan dan beban yang begitu dalam. Gus Hafiz benar-benar merasa tidak tega, melihat istrinya tertekan seperti ini. Dek, jangan meksakan diri untuk melakukan hal itu. Aku tahu adek belum siap, jangan terlalu dipikirkan ucapan Abah. Abah hanya bercanda. Ucap Gus Hafiz berusaha menenangkan hati istrinya. Mas bilang bercanda. Tapi setiap hari Abah bahas itu Mas. Aku merasa gak berguna menjadi menantu Abah. Jawab Alifa sambil sekuat tenaga menahan diri supaya tidak menangis di depan suaminya. Ayo, Mas lakukan segera. Ucap Alifa refleks mendorong tubuh Gus Hafiz hingga terjatuh di ranjang dengan posisi terlentang. Lalu Alifa menghukum suaminya. Ayo Gus, lakukan. Ucap Alifa dengan tubuhnya yang gemetar bahkan air matanya mengalir dengan deras. Tubuhnya semakin terguncang. Gus Hafiz yang berada di bawah Alifa merasa dadanya sesak. Apalagi melihat air mata istrinya yang mengalir hingga jatuh menetes di wajah Gus Hafiz. Dengan gerakan penuh kelembutan. Gus Hafiz membaringkan istrinya di sampingnya. Lalu Gus Hadi duduk di ranjang dan meletakkan kepala istrinya di pangkuannya. Maaf, Dek, enggak seperti ini juga. Mas ingin melakukannya pada saat adek benar-benar siap dan tidak terpaksa seperti ini. Lagi pula adek masih ujian. Mas gak mau adek kecapekan dan bisa mengganggu belajar adek. Mas sangat sayang sama kamu deh. Soal Abah biar Mas menghadapinya. Ucap Gus Hafiz merasa bagaikan makan buah si malakama. Keduanya orang yang sangat ia sayangi. Menghadapi dengan cara apa Mas? Apa Mas mau jujur pada Abah bahwa kita belum pernah melakukan hal itu? Iya, Mas mau mengatakan demikian. Tanya Alifa merasa frustasi. Cuk. Gus Hafiz mengecup mata Alifa cukup lama. Untuk menghentikan air matanya. Gus Hafiz benar-benar sedih melihat istrinya sangat sedih. Beberapa saat kemudian, Gus Hafiz sudah berhasil memenangkan istrinya. Berbagai doa ia lantunkan di dalam hati supaya istrinya bisa tenang, sabar, dan berpikir positif. Gus Hafiz khawatir kesedihan istrinya akan mengganggu ujiannya yang masih berlangsung esok hari. Gus Hafiz mengajak Alifa ke sebuah restoran. Gus Hafiz sengaja memesan private room. Supaya istrinya bisa merasakan ketenangan, bahkan selesai makan. Alifa belajar untuk menghadapi ujian esok hari. Gus Hafiz lah yang berinisiatif membawa beberapa buku milik Alifa. Gus Hafiz tidak berani mengganggu istrinya yang fokus belajar, namun sesekali Gus Hafiz menyuapi buah pada istrinya. Mendapatkan perlakuan manis berkali-kali dari suaminya, mampu mengobati kesedihan Alifa. Bahkan Gus Hafiz menyarankan Alifa untuk sementara waktu menghindar berinteraksi dengan Abah. Gus Hafiz memberi usul Alifa supaya makan di dalam kamar ataupun di lantai atas, sampai ujiannya selesai.
supaya tidak mendengar pembahasan cucu dari abahnya. Keesokan harinya setelah menyelesaikan soal ujian, Alifa mampir ke kamar Izah. Namun di tengah-tengah perjalanan Izah melihat adik kelas yang kemarin sudah memberikan kabar burung hingga berujung malu. "Hai, sini, jangan kabur," kejar Izah. "Siapa yang kabur? Ada apa sih, Mbak?" tanya santri tersebut merasa cemas melihat sorot mata Izah yang menyeramkan. "Kamu ini sudah menyebar berita hoax, bikin kita malu, benar-benar mau digorok leher kamu," ucap Izah sedikit menakut-nakuti adik kelasnya. Jangan, Mbak. Aku masih pengen hidup. Maaf ya, Mbak. Aku juga nggak tahu kalau berita itu ternyata salah. Enak aja minta maaf. Kita sudah terlanjur malu dan salah sangka. Aku gorok beneran ya. Sah. Alifa menahan tangan Izah yang sudah berada di udara. Sabar. Sah. Ucap Alifa, namun Izah masih terlihat sangat marah dan mengomel-ngomel pada santri tersebut. Alifa sampai bingung menasehati sahabatnya. "La atek dop walakal janah, jangan marah, maka bagimu surga." Alifa mengutip sebuah hadis dengan suara yang cukup lembut. "Yakin, Zah, gak mau masuk surga? Masih ingat hadis tadi kan? Kalau gak mau masuk surga, ya udah lanjut aja gorok-menggoroknya. Paling-paling nanti kena taksir bakal kena repot sendiri atau parahnya lagi masuk penjara kalau sampai beneran menggorok leher anak orang. Gagal deh menjadi nyonya Bana Abimaya." Setelah mengatakan itu, Alifa melanjutkan langkahnya menuju asrama putri. Tentu saja Izah segera mengejar Alifa dan membiarkan adik kelasnya terbengong. "Tunggun, tega banget sih, ninggalin aku," protes Izah sambil menekuk wajahnya. "Loh, aku kira kamu masih mau gorok-menggorok," canda Alifa sambil mengulum senyum. Dalam hati ia merasa lega. Sahabatnya mau mendengarkan nasihatnya. Alifa merasa gagal menjadi sahabat terbaiknya jika tidak berhasil menasehati Izah. Tapi alhamdulillah, Izah masih mendengarkan nasihat darinya. Kamu, siapa juga yang mau menggorok? Tadi kan cuma nakutin dia karena sudah bikin kita malu." Elak Izah. "Kamu masih mending, Zah, malunya cuma sebentar. Lah aku, malu banget sama Gus Hafi. Bahkan aku ketemu Gus Hafi hampir 24 jam. Kamu mah enak. Jarang ketemu sama Gus Hafi. Gak malu-malu banget. Modal nekat." Ini sudah sore loh. Kamu gak balik ke dalam?" Izah mengingatkan Alifa yang masih asik berbaring di atas ranjang. "Sebentar lagi. Zah, aku mau masih pengin di sini." "Memangnya gak masalah kamu di sini seharian?" Alifa terdiam, tentu saja dia tidak mungkin menceritakan masalah yang sedang ia hadapi. Hingga terdengar suara ketukan di pintu. "Siapa?" tanya Izah. "Tinggal dibuka aja, nanti juga tahu siapa yang datang," jawab Alifa dengan santainya. Izah pun mengalah untuk membuka pintu. Melihat sahabatnya yang masih tiduran rasanya tidak tega untuk menyuruhnya. "Gus," sapa Izah begitu membuka pintu melihat Gus Hafi berada di depannya. "Assalamualaikum." "Zah, Alifa ada di sini." "Waalaikumsalam." "Iya Gus, lagi tiduran. Silahkan masuk, Gus." Gus Hafi pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Rasanya sudah sangat merindukan istrinya. "Assalamualaikum, istriku," sapa Gus Hafi sambil berdiri menatap istrinya yang masih membelakanginya. "Waalaikumsalam, Mas." Alifa bangkit dari rebahannya, begitu mendengar suara suaminya, lalu meraih telapak tangan suaminya dan mencium punggung tangan dengan takzim. Gus Hafi Iyun menyematkan kecupan di kening istrinya. "Mas kangen, deh," bisik Gus Hafi. Ehem, ada perawan di sini," celetuk Izah. Alifa pun tertawa lalu mendorong dada suaminya. "Ada perawan, Mas?" ulang Alifa sambil tersenyum. "Sudah makan apa belum?" tanya Gus Hafi. "Istri Gus, belum makan, tapi jangan nyalahin saya, Gus." Alifa sendiri yang menolak waktu aku tawarin makan. "Aduh Izah, kenapa belum makan? Ini sudah sore loh dek, mau Mas suapin?" Alifa menggelengkan kepalanya. "Aku masih pengen di sini Mas. Boleh ya?" "Boleh tapi makan dulu ya." "Nanti aja, Mas," tolak Alifa. Namun Gus Hafi meraih ponselnya entah menghubungi siapa. Namun beberapa saat kemudian, ada Kang Santri yang datang ke kamar Izah sambil membawa makanan.
Terima kasih banyak Kang Harun, ucap Gus Hafi yang masih betah berada di dalam kamar asrama putri. Bukan kamarnya yang membuat Gus Hafi betah, melainkan ada istrinya yang selalu ia rindukan. Gus Hafi pun membagikan nasi kotak pada Alifa dan Izah. Dari aromanya sangat menggugah selera. Makan dulu, Izah temanin Alifa makan. Enggih, Gus, ini buat saya Gus. Tanya Izah sambil menerima nasi kotak pemberian Gus Hafi. Ita, buat kamu. Terima kasih banyak, Gus. Seharusnya nggak perlu repot-repot seperti ini. Ucap Izah berbasa basi. Tapi sering-sering seperti ini juga saya tidak akan nolak. Gus. Imbu Izah. Dan sukses membuat Alifa tertawa. Namun Gus Hafi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah sahabat istrinya. Gus Hafi pun merasa lega bisa melihat Alifa tertawa. Mau Mas suapin? Tawar Gus Hafi. Tidak, usah. Mas, ingat ada perawan di sini. Nanti bikin dia baper. Alifa menjawab sambil melirik Izah yang mencebik. Kamu juga perawan? Deh. Batin Gus Hafi sambil tersenyum menatap istrinya. Mas nggak makan, Mas sudah makan apa belum? Tanya Alifa. Mas gampang, bisa makan nanti. Kenapa begitu? Mas masa aku suruh makan tapi Mas sendiri juga belum makan. Sini aku suapin. Alifa pun tidak tega membiarkan suaminya kelaparan. Dengan senang hati Gus Hafi menerima suapan dari istrinya. Jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Mas habis ngapain aja? Ini sudah jam berapa kok belum makan? Biasa dari percetakan. Deh, kenapa belum makan? Memangnya di sana nggak ada penjual makanan? Seharusnya Mas jangan sampai telat makan. Nanti kalau sakit gimana? Aku sedang ujian. Siapa yang mau jagain Mas? Alifa cosplay jeti emak-emak komplek yang cerewet. Izah terpelongo melihat Gus idola sejuta umat, yang tampannya ngalahin aktor Turki, sedang diomelin oleh Alifa. Gak nyangka Alifa secerewet itu di depan Gus Hafi. Batin Izah. Apa memang seperti itu ya, wanita yang sudah menikah? Jangan-jangan aku juga begitu setelah menikah. Tapi masa kia aku berani ngomelin Om Bana? Baru ngelihat saja jantung aku sudah gak karu-karuan. Mana mungkin bisa ngomelin dia sepanjang kereta ekspres. Batin Izah sambil melirik Alifa yang menyuapi Gus Hafi berganti dengan menyuapi dirinya sendiri. Bicaranya nanti saja setelah makan. Dek, jawab Gus Hafi membuat Alifa kurang puas namun sadar bahwa ketika makan dilarang berbicara. Alifa pun fokus pada makanan. Sebenarnya Gus Hafi sejak siang menunggu istrinya di dalam. Berniat mau makan siang bersama Alifa. Tapi sampai sore Alifa belum juga kembali ke dalam. Sehingga Gus Hafi melupakan makan siangnya. Lagi pula khawatir istrinya belum makan, sehingga memutuskannya untuk mencari keberadaan istrinya. Gus Hafi menusap bibir istrinya yang belepotan terkena kuah rendang. Izah yang melihat itu senyum-senyum sendiri. Enggak nyangka, Gus Hafi yang terkenal dingin dan tegas ternyata bisa romantis juga. Kira-kira Om Bana seromantis Gus enggak ya? Batin Izah. Menjelang maghrib, Alifa dan Gus Hafi ke dalam. Tentu saja sepanjang perjalanan menuju dalam, banyak para santri yang menatap iri pada Alifa. Namun mereka tetap ramah menyapa Alifa dan Gus Hafi. Langsung naik ke atas aja ya? Titah Gus Hafi. Iya Mas, Gus Hafi sengaja menyuruh istrinya langsung naik ke lantai atas supaya tidak bertemu dengan Abah. Kebetulan mereka berdua masuk lewat pintu belakang yang mengarah langsung ke ruang tamu dan menuju tangga. Seperti biasa Alifa segera mandi, lalu bersiap untuk sholat maghrib. Kali ini Alifa memutuskan untuk ikut berjamaah di masjid bersama santri lainnya. Memangnya ada nggak capek? Enggak Mas, cuman ke masjid mah nggak capek. Ya, sudah ayo kita berangkat sekarang. Iya, Mas. Begitu melintasi pintu kamar Abah, Alifa sedikit cemas namun beruntung Abah dan Umi sudah lebih dulu ke masjid, sehingga Alifa merasa lega. Ujian nasional tinggal 2 hari lagi. Bahkan kediaman Barata sudah disulap sedemikian rupa oleh tim Wu. Saudara Alifa yang dari luar kota, bahkan dari luar negeri sudah berkumpul di rumah Alifa. Namun Alifa sendiri sampai detik ini belum mengetahui perihal acara resepsi yang akan digelar 3 hari lagi. Gus Hafi pun sudah menyiapkan kejutan untuk istrinya. Begitupun dengan Kirana dan Barata yang sudah menyiapkan kado terindah untuk putrinya. Gus Hafi sebenarnya setiap hari datang ke rumah Barata untuk ikut membantu di sana. Namun setahu Alifa suaminya hanya pergi ke percetakan ataupun butik milik Gus Hafi, sehingga tidak curiga sedikit pun tentang resepsi pernikahannya. Selepas sholat maghrib berjamaah,
Alifa memilih bergabung dengan santri lainnya mengikuti kajian sambil menunggu waktu Isya tiba. Gus Hafi yang melihat istrinya masih asik di dalam masjid, akhirnya mengurungkan niatnya untuk kembali ke dalam. Gus Hafi memilih murojaah di masjid, lebih tepatnya di bagian sebelah kanan yang diperuntukkan untuk para pria. Malam telah berganti siang. Seperti biasa tepat jam 11 siang para santri menghembuskan nafas lega, begitu keluar dari ruang kelas. Soal demi soal ujian yang mereka kerjakan tentu saja menguras tenaga dan pikiran. Zah, antarin aku ke dalam dulu yuk, mau ganti pakaian, setelah itu aku mau ke kamar asrama. Suami kamu pergi lagi. Iya, beliau bilang akhir-akhir ini sibuk. Zah, ya udah ayo, aku temanin. Keduanya berjalan beriringan menuju dalam. Namun begitu melintasi POKISTRIN Alifa dan Iza menghentikan langkahnya melihat salah satu santri terlihat sangat panik. Ada apa, Dek? Tanya Alifa menghampiri santri tersebut. Mbak Alifa, Isfara kejang-kejang. Dokter nyuruh aku supaya manggil kang santri yang bisa nyupir. Tapi Kang Harun sama yang lain gak ada. Gustafi juga gak ada. Isfara harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi gak ada yang bisa nyetir Mbak. Alifa memikir otaknya bagaimana caranya memberikan solusi pada Isfara. Tanpa pikir panjang Alifa berlari ke dalam. Beruntung jarak dari Pokestren ke dalam cukup dekat. Zah, kamu tunggu di sini. Kalau bisa tolong bilang ke dokter supaya Isfara dibawa keluar. Ucap Alifa lalu berlari tanpa menunggu jawaban dari Iza. Beberapa saat kemudian Alifa sudah terlihat dan mengabaikan pertanyaan dari Iza. Alifa yang sudah memegang kunci mobil milik Gus Hafi, bergegas masuk ke dalam mobil dan memarkirkannya di depan Pokestren. Kamu bisa nyetir? Tanya Iza begitu melihat sahabatnya keluar dari mobil lalu berlari ke dalam Pokestren. Ayo, Dok, kita bawa ke rumah sakit. Ucap Alifa. Siapa yang nyetir? Ning. Tanya sang dokter. Saya, Dok, Isfara harus cepat mendapatkan penanganan, Dok. Meskipun nampak ragu, dokter mengangkat tubuh Isfara dibantu dengan Iza dan teman Isfara. Yakin kamu bisa nyetir? Iza masih ragu. Tenang aja, paling kalau ngungsep juga rama-rama. Enggak sendirian. Jawab Alifa sedikit bercanda lalu masuk ke kursi kemudi. Sementara itu, Iza masih ragu mau masuk ke mobil atau tidak. Dokter dan teman Isfara sudah duduk di kursi tengah sambil menjaga Isfara. Cepetan, Zah, masuk. Kita nggak punya waktu lama. Titah Alifa. Iya. Izah pun masuk ke mobil duduk di kursi depan samping Alifa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah permudahkanlah urusanku. Berikanlah kami keselamatan sampai ke rumah sakit. Alifa melantunkan doa sebelum melajukan mobilnya. Subhanalladzi sahorolana hadha wa makuna lahu mukrinin. Alifa pun melajukan mobilnya. Keluar dari pintu gerbang. Tak lupa membunyikan klakson ketika melintasi pos penjagaan di samping gerbang pesantren. Maaf, Gus pinjam mobilnya. Darurat ini. Gus, semoga Gus nggak marah, batin Alifa. Ya, Allah. Selamatkanlah Isfara. Lindungi kami dalam perjalanan. Amin, batin Alifa. Sebenarnya Alifa ragu untuk menyetir mobil. Akan tetapi karena darurat dan menyangkut nyawa salah satu santri sehingga Alifa nekat mengemudikan mobil milik Gus Hafi. Kebetulan Gus Hafi memiliki beberapa mobil. Alifa sendiri belum memiliki SIM. Bahkan sudah 3 tahun lebih tidak pernah mengemudikan mobil. Selama ini, Papi Barata belum mengizinkan Alifa belajar mengemudi. Akan tetapi diam-diam setelah pulang sekolah Alifa memaksa Pak Pardi sopir keluarga Barata untuk mengajarinya menyetir mobil. Itu pun sudah sangat lama. Ketika Alifa belum masuk ke pesantren, lebih tepatnya Alifa masih SMP. Tentu saja saat ini Alifa merasa kikuk. Isfara, bertahan ya, tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Ucap sang dokter. Alifa yang mendengar suara dokter, merasa cemas, lalu menambah kecepatan mobilnya. Alifa, hati-hati, aku masih pengen hidup. Teriak Iza sambil memejamkan matanya. Beberapa kali Alifa berhasil menyalip mobil, membuat jantung Iza berdebar-debar. Santai, Zah, banyak-banyakin doa, supaya kita selamat. Ucap Alifa masih fokus pada setir kemudinya. Bagaimana bisa santai? Kamu nyetirnya ugal-ugalan banget. Jantung aku mau lepas. Alifa, ingat aku belum nikah dan masih pengen hidup. Teriak Iza. Astagfirullah.
La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriak Izzah benar-benar merasa takut. Brak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriak Izzah begitu mendengar benturan, hingga kepalanya nyaris kepentok dashboard. Astagfirullahaladzim, Alifa memejamkan matanya. Begitu sadar menyenggol mobil yang ada di depannya. Tuk tuk tuk. Meskipun sangat panik, Alifa berusaha setenang mungkin menghadapi pria yang mengetuk pintu jendela mobilnya. Pria tersebut pemilik dari mobil yang disenggol oleh Alifa. Bisa nyetir enggak sih? Pasti belum punya SIM ya. Ucap pria tersebut sambil menatap Alifa dan Izzah yang masih memakai seragam sekolah. Maaf, Bang. Kita sedang buru-buru. Ada teman saya yang sedang kritis. Ucap Alifa sambil menunjukkan jarinya ke arah belakang. Benar Bang. Saya seorang dokter. Ini pasien saya sedang kritis harus segera dibawa ke rumah sakit. Dokter yang bekerja di pesantren pun ikut menjelaskan. Namun pria tersebut tidak terima. Karena mobil bagian belakangnya penyok, sehingga meminta pertanggungjawaban pada Alifa sebagai pengemudi. Oke, Bang saya akan bertanggung jawab. Tapi tolong izinkan saya membawa teman saya dulu ke rumah sakit. Saat ini saya tidak membawa uang cas. Ucap Alifa dengan suara yang sangat lembut dengan penuh permohonan. Cantik juga ini anak, tapi masih bocil. Batin pria tersebut yang juga terlihat tampan. Saya nggak percaya nanti kalian kabur. Dan mobil saya siapa yang akan tanggung jawab? Abang bisa mencari saya. Di pesantren Nur. Saya tinggal di sana. Dan saya tidak akan kabur. Jawab Alifa. Memang kalian bisa dipercaya? Tanya pria tersebut. Hai, Abang. Berdebatnya kita tunda dulu. Kalau teman saya sampai tidak tertolong, saya akan tuntut Anda. Karena menghalangi kita yang sedang darurat. Izzah pura-pura mengancam supaya pria tersebut berdamai. Izzah benar-benar khawatir Isfara semakin kritis, karena nafasnya terlihat sesak dan sedikit tersengal-sengal. Setelah melalui perdebatan yang lumayan alot, akhirnya Alifa diperbolehkan melanjutkan perjalanannya. Meskipun pria tadi masih mengomel-ngomel tidak jelas. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Terima kasih banyak ya Allah. Batin Alifa lalu memarkirkan mobilnya. Isfara pun segera dibawa ke IGD, dibantu oleh suster rumah sakit. Alhamdulillah, aku masih hidup. Gumam Izzah. Sebenarnya kamu bisa nyetir enggak sih, Fe? Kita tadi hampir kecelakaan loh. Tanya Izzah. Alifa terdiam, jika dia jujur. Khawatir Izzah akan marah, dan kemungkinan besar Izzah tidak mau naik mobil bersamanya lagi. Kamu punya SIM? Izzah mengubah pertanyaannya, dan Alifa hanya bisa menggelengkan kepalanya. Terus kamu bisa nyetir sejak kapan? Izzah tak henti-hentinya mencecar Alifa, dan terpaksa Alifa pun menceritakan semuanya. Izzah terpelongo. Mendengar semua pengakuan Alifa yang hanya modal nekat. Bagaimana kalau Gus tahu? Alifa, apa yang akan kamu jelaskan pada beliau? Entah. Tapi kamu bantu aku ya, kalau Gus marah. Pinta Alifa. Bantu bagaimana? Yang ada aku juga bakal kena marah. Telah membiarkan istri beliau mengendarai mobil dengan modal nekat. Izzah semakin meninggikan suaranya. Aku kan cuman bantu Isfarah. Aku takut dia kenapa-napa. Nama pesantren bakal jadi taruhannya. Masa iya aku diam aja? Ada masalah yang begitu genting. Sebagai bagian dari keluarga dalam, aku juga punya tanggung jawab yang besar. Kamu pikir mudah jadi istri? Gus, enggak sama sekali. Banyak tanggung jawab dan beban yang harus aku emban. Bahkan aku merasa takut tidak bisa mengemban amanah ini. Beruntung Gus Hafiz selalu mensupport aku. Kalau enggak aku sudah mundur dari dulu. Ucap Alifa lalu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Izzah pun bisa memahami perasaan sahabatnya. Izzah hanya bisa mendukung dan menyemangati Alifa. Izzah juga merasa kasihan pada Alifa yang ternyata punya tanggung jawab sangat besar sebagai menantu keluarga pesantren. Selama ini, Izzah mengira bahwa Alifa sangat beruntung bisa menjadi istri Gus Hafi tanpa memikirkan beban dan tanggung jawab yang harus Alifa emban. Maaf, sebagai sahabat kamu aku hanya bisa mendukung kamu. Sabar. Ya, aku akan bantuin kamu kalau nanti Gus marah soal tadi. Izzah merangkul sahabatnya yang masih terisak. Mereka berdua masih berdiri di lorong arah ke IGD. Setelah Alifa merasa tenang,
Keduanya menyusul dokter pesantren dan teman Isfarah yang sudah lebih dulu sampai di IGD. Tidak lama kemudian kedua orang tua Isfarah datang. Karena sebelumnya dokter sudah menghubunginya waktu masih di pesantren. Ujian cinta menjelang resepsi. Setelah Isfarah membaik dan dipindahkan ke ruang rawat inap, Alifah, Izzah teman Isfarah dan dokter pesantren kembali ke pesantren Nur. Isfarah sudah ditemani oleh kedua orang tuanya. Izzah yang sudah mengetahui kalau Alifah mengendarai mobil dengan modal nekat. Izzah merasa takut. Bahkan sepanjang perjalanan tidak berani mengajak Alifah untuk berbicara. Izzah lebih banyak berdoa untuk keselamatannya. Alifah sendiri membawa mobil dengan kecepatan sedang. Karena saat ini tidak membawa pasien darurat. Sehingga Alifah lebih tenang dan santai dalam berkendara. Ning, Alifah terima kasih banyak atas bantuannya. Alhamdulillah kita segera membawa Isfarah ke IDG. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin Isfarah tidak akan tertolong lagi. Ucap sang dokter merasa bersalah syukur bisa menjadi perantara pasiennya. Sama-sama, dokter. Semua terjadi atas izin Allah. Semoga Isfarah segera sembuh. Amin. Sebenarnya sakit apa sih, Dok? Dia terkena asma dan jantung, makanya harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Jawab sang dokter. Alifah, fokus. Jangan banyak ngobrol. Bisik Izzah yang sedari tadi menahan rasa takut. Alifah hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kali ini Alifah lebih berhati-hati. Bahkan tidak berniat untuk menyalip kendaraan lain. Dan alhamdulillah, Alifah beserta 3 penumpangnya sampai di pesantren dengan selamat. Loh, Ning Alifah dari mana? Tanya Kang Harun begitu melihat istri Gusnya turun dari mobil. Seharusnya saya yang tanya. Kang Harun dari mana aja? Tadi ada santri yang kejang-kejang dan harus segera dirujuk. Tapi Kang Harun gak ada. Nyari Kang santri lain yang bisa nyupir kebetulan gak ada juga. Terpaksa saya yang bawa. Kang Harun nampak berpikir sejenak. Oh, tadi saya lagi jemput Bunyai. Nurul. Ning, maaf kalau tadi saya gak ada. Nggak apa-apa. Kang, saya pamit Kang mau sholat asar. Ucap Alifah khawatir tertinggal waktu asar. Silahkan. Ning. Alifah pun meminta tolong pada Kang Santri untuk memarkirkan mobil Gus Hafi ke carport yang berada di dekat dalam. Assalamualaikum, ucap Alifah begitu memasuki rumah milik mertuanya. Hanya terdengar jawaban dari Mbah Hodim. Kemungkinan Umi berada di masjid. Begitupun dengan Abah. Alifah langsung menuju lantai atas. Masuk ke dalam kamar dan segera membersihkan tubuhnya di bawah guyuran shower. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Alifah segera membentangkan sajadah untuk melaksanakan sholat 4 rakaatnya. Zikir dan doa pun tak pernah Alifah tinggalkan. Selesai sholat, Alifah membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Karena merasa lelah, seharian belum istirahat sama sekali. Tidak menunggu waktu lama, mata Alifah sudah terpejam. Hingga terdengar suara azan maghrib dari pengerasan suara. Alifah melaksanakan sholat maghrib hingga menunggu Isya. Selepas Isya, Alifah belajar dan kembali tidur. Bahkan Gus Hafi pulang dari rumah Barata, Alifah sudah tidak mendengarnya sama sekali. Masya Allah, istriku tidurnya lucu sekali. Ucap Gus Hafi lalu menarik bed cover untuk menyelimuti istrinya. Tak lupa Gus Hafi menyematkan kecupan di kening dan pipi Alifah. Gus Hafi tidak tega untuk membangunkannya, karena sama-sama lelahnya melakukan aktivitas seharian. Gus Hafi pun ikut terlelap di samping Alifah. Mas semalam pulang jam berapa? Maaf aku ketiduran. Justru Mas yang minta maaf. Pulang terlalu larut. Mas nggak tega bangunin adek. Tidurnya nyenyak banget. Keduanya pun bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, Gus Hafi membuka email untuk mengecek pekerjaan yang sempat tertunda. Dan Alifah seperti biasa belajar untuk ujian nasional hari yang terakhir. Gus Hafi menghubungi Mbah Hodim supaya mengantarkan sarapan mereka ke dalam kamar. Alifah sambil belajar, Abah dan Umi pun memakluminya. Karena sudah beberapa hari ini, Alifah dan Gus Hafi tidak pernah makan bersama mereka. Mau Mas suapin? Gak usah Mas, kebetulan belajarnya sudah selesai. Alifah pun makan dengan lahap. Perut Alifah benar-benar merasa lapar. Karena tadi malam melewatkan makan malam dan lebih memilih untuk tidur. Sebaiknya aku ceritakan hal kemarin gak ya? Tapi kalau Gus mendengar dari orang lain, pasti akan kecewa. Tapi kalau aku cerita sekarang waktunya kurang tepat. Gus sepertinya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Lagi pula aku harus segera berangkat ke sekolah. Nanti siang aja.
Sepulang dari sekolah aku bakal ceritain semuanya ke Gus. Kan hari ini, Gus Fri tetap di rumah, enggak kemana-mana. Batin Alifa sambil mengunyah makanannya. Selesai sarapan, Alifa yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya segera pamit pada suaminya untuk berangkat ke sekolah. Semoga dipermudah dalam mengerjakan soal-soal ujian. Hati-hati di jalan. Jangan lari-lari nanti jatuh lagi. Iya, Mas. Bagaimana lukanya? Sudah sembuh? Sudah, Mas. Ya sudah, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Hafi tersenyum sambil menatap kepergian istrinya. Besok deh, ada kejutan buat kamu. Nanti sore aku ajak kamu ke rumah papi. Kamu pasti benar-benar terkejut. Rumah papi sudah dihias begitu indahnya. Batin Gus Hafi rasanya sudah tidak sabar akan segera melangsungkan resepsi pernikahan. Itu tandanya akan go publik. Untuk saat ini hanya warga pesantren saja yang mengetahui pernikahan Alifa dan Gus Hafi. Para kiai dari luar pesantren dan teman-teman Gus Hafi serta karyawannya belum ada yang mengetahuinya. Rencananya keluarga Umi Nurul yang berada di luar kota akan datang ke sini esok pagi, ketika Alifa sudah berada di kediaman Barata. Apa benar bocil itu tunggal di pesantren ini? Tapi dari tulisannya benar ini pondok pesantren Nur. Gumam pria yang mengendarai mobil mewah dan berkaca mata hitam, lalu turun dari mobil dan menghampiri salah satu penjaga keamanan yang berada di pos. Selamat siang. Siang, Mas, ada yang bisa saya bantu? Tanya penjaga keamanan. Perkenalkan, nama saya Elfro. Apa benar ini pesantren Nur? Bana, Mas, ada perlu apa ya Mas Vero datang kemari? Saya mau menemui seseorang, tapi tidak tahu namanya. Tapi saya punya fotonya, Pak. Kebetulan Elfro sempat mengambil foto wanita tersebut, lalu menunjukkan ponselnya pada penjaga keamanan. Ning, Alifa. Gumamnya lalu menatap pria yang ada di depannya. Siapa dia? Tampan banget. Apa saudaranya Ning Alifa? Tapi tadi dia bilang nggak tahu namanya. Masa iya saudara nggak tahu namanya? Batin penjaga keamanan. Daripada pusing mikirin pria tersebut, penjaga keamanan pun memanggil salah satu santri yang sedang melintas, supaya mengantar Elfro ke dalam. Apa, nabrak mobil Anda? Anda tidak salah alamat. Tanya Gus Hafi yang sangat terkejut begitu tamunya menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini. Tidak sama sekali, Ustadz. Jawab Elfro menyebut Gus Hafi dengan panggilan Ustadz. Karena dirinya tidak tahu gelar Gus Hafi, Elfro pun menyebutkan jenis mobil yang dikendarai siswi berseragam putih abu. Kebetulan atribut baju Alifa tertera nama pesantren Nur dan Elfro sempat membacanya kemarin. Pajero Sport hitam dengan plat nomor sekian. Gus Hafi terpelongo ketika Elfro menyebutkan mobil miliknya. Elfro pun menceritakannya bahwa yang mengendarai mobil tersebut seorang siswi berseragam putih abu. Siapa yang pakai mobilku? Masa kia Alifa? Apa dia bisa nyetir? Lalu untuk apa dia keluar pesantren? Bahkan tanpa minta izin padaku. Batin Gus Hafi. Bertepatan dengan itu, Alifa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu orangnya, Ustadz. Ucap Elfro begitu melihat Alifa. Dek, bisa jelasin? Tegas Gus Hafi. Alifa sangat terkejut melihat pria yang mobilnya ia tabrak kemarin berada di sini. Pasti Gus marah. Aku belum sempat cerita. Tapi abang itu keburu datang ke sini. Batin Alifa melirik Elfro. Jangan bilang kamu belum siap bertanggung jawab untuk benerin mobil saya, tebak Elfro. Alifa langsung membuka tasnya. Kebetulan baru saja Alifa sudah mengambil uang cash lewat ATM yang berada di dalam pesantren. Alifa mengambil uang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop lalu menyerahkannya kepada Elfro. Ini, bang, uang buat ganti rugi mobil abang. Elfro pun menerimanya, tanpa membuka isinya. Sebenarnya mobil Elfro tergolong masih baru dan masih bergaransi, selain itu memiliki asuransi. Akan tetapi Elfro ingin membuktikan ucapan bocil berseragam putih abu yang sudah membuat hatinya bergetar, dan sejauh mana gadis tersebut akan bertanggung jawab. Sebenarnya ini saja tidak cukup. Bagaimana kalau nanti malam kamu temanin saya makan malam berdua? Saya harap kamu mau dan masalah kita saya anggap selesai. Elfro memberikan penawaran pada Alifa. Tidak, cukup. Bahkan Anda belum menghitung nominal yang ada di dalam amplop itu. Mobil Anda hanya mengalami lecet sedikit dan saya sudah melebihkan dana dari yang seharusnya saya kasih ke Anda. Tapi dengan mudahnya Anda mengatakan itu tidak cukup.
dan dengan seenaknya mengajak saya makan malam berdua. Ucap Alifa merasa emosi. Anda waras? Tanya Alifa. Saya seorang santri. Jangan disamakan dengan wanita di luar sana yang dengan bebas pergi berduaan dengan lawan jenis. Bagi seorang santri itu pantang. Karena kita bukan mahram. Jadi Anda jangan coba-coba modusin saya. Karena tidak akan mempan sama sekali. Ucap Alifa dengan tegas. Soal kejadian kemarin saya benar-benar minta maaf. Dan saya sudah bertanggung jawab. Jadi saya anggap masalah ini sudah selesai. Permisi, assalamualaikum. Setelah mengatakan panjang kali lebar, Alifa segera pamit masuk ke dalam. Bahkan tidak memberikan kesempatan sedikit pun pada Elfrow untuk berbicara. Gus Hafiz sedari tadi hanya menyimak. Meskipun sedikit cemburu mendengar ajakan makan malam Elfrow pada istrinya. Akan tetapi melihat ketegasan Alifa, membuat Gus Hafiz terharu. Elfrow sendiri terpelongo. Ternyata wanita berseragam putih abu yang ia anggap bocil tidak seperti yang ia kira. Bahkan baru mendengar ucapan dari Alifa, Elfrow semakin kagum pada Alifa. Dia benar-benar lain dari yang lain, batin Elfrow. Dia, adiknya Ustadz, apa boleh saya minta nomor ponselnya? Ya, siapa tahu aja kita berjodoh. Ucap Elfrow masih berharap bisa PDKT dengan Alifa. Gus Hafiz sendiri terdiam sambil menahan emosinya. Dirinya merasa dibohongi oleh istrinya. Dan kini tiba-tiba ada pria yang dengan terang-terangan menyukai Alifa. Beberapa saat kemudian Elfrow sudah meninggal kediaman Kiai. Gus Hafiz segera menyusul istrinya ke dalam kamar untuk meminta penjelasan. Bagaimana bisa istrinya pergi menggunakan mobilnya tanpa izin terlebih dahulu? Bukankah seorang istri wajib izin pada suaminya setiap kali akan keluar dari rumah? Bahkan Gus Hafiz merasa cemas dengan keselamatan istrinya. Jika terjadi sesuatu pada Alifa, apa yang akan dia katakan pada kedua orang tua Alifa dan pada kedua orang tuanya? Karena tanggung jawab Alifa sepenuhnya sudah berada di tangan Gus Hafiz. Alifa yang baru saja selesai mandi dan berganti pakaian, berdiri di depan cermin untuk memastikan penampilannya. Begitu terdengar suara pintu dibuka, Alifa menatap ke arah suaminya yang memasuki kamar. Jantung Alifa berdebar-debar semakin kencang. Gus Hafiz melangkah ke arah dinding kaca sambil menatap gedung-gedung tinggi dengan kedua tangan yang ia lipat ke belakang. Posisinya membelakangi Alifa. Gus, diam aja, pasti marah. Batin Alifa. Dengan langkah pelan, Alifa mendekati Gus Hafiz lalu berlutut di belakang Gus Hafiz. Aku minta maaf, Mas. Ucap Alifa dengan hati yang berdebar-debar. Rasa bersalah, rasa cemas dan rasa takut bercampur aduk menjadi satu. Apalagi melihat Gus Hafiz yang berubah menjadi dingin. Tadi pagi aku mau jelasin sama Mas, tapi Mas sibuk dengan pekerjaan. Jadi aku tunda untuk memberitahukan Mas. Ucap Alifa menjeda ucapannya untuk memilah kata yang tepat supaya mudah dipahami oleh suaminya. Kemasi barang-barang kamu, Mas antar sekarang juga ke rumah papi. Hari ini ujiannya sudah selesai kan? Titah Gus Hafiz dengan suara yang terdengar datar, namun penuh ketegasan. Seketika Alifa menangis, sambil memeluk kaki Gus Hafiz dari arah belakang. Maafin aku Mas. Huuku. Alifa mengira Gus Hafiz akan mengembalikannya pada orang tua Alifa. Saya nyuruh kamu mengemasi barang-barang, bukan menangis. Ucap Gus Hafiz yang masih berdiri membelakangi Alifa. Tapi Mas belum mendengarkan penjelasan aku. Aku melakukan semua ini karena ada alasannya. Mas. Ucap Alifa, sambil terisak Alifa menjelaskan semuanya tanpa berkurang sedikit pun. Sekarang aku pasrah kalau Mas mau mengembalikan aku pada kedua orang tuaku. Aku juga merasa nggak pantas menjadi bagian dari keluarga dalam. Aku melakukan semua ini karena aku hanya takut Isfara tidak tertolong, dan keluarga dalam akan terkena imbasnya. Dan maaf kalau niat baik aku ternyata mengecewakan Mas. Ucap Alifa lalu mengusap air matanya, dan berdiri. Alifa menuju walk-in closet, meraih koper dan memasukkan baju-bajunya. Beruntung Alifa hanya membawa baju sedikit, karena sisanya Gus Hafiz yang memberikannya. Dan Alifa hanya memasukkan baju-bajunya yang ia bawa dari kamar asrama. Gus Hafiz mengulum senyum, ternyata istrinya salah paham. Akan tetapi Gus Hafiz tetap terdiam. Sesekali memberi pelajaran pada istrinya. Sebenarnya tidak tega, namun ini bagian dari kejutan yang akan diberikan pada istrinya. Sesuai dengan niat awal Gus Hafiz yang akan mengajak Alifa ke rumah Papi Barata setelah Alifa menyelesaikan ujian nasionalnya. Karena esok hari akan diadakan resepsi. Akan tetapi Alifa yang tidak tahu apa-apa sehingga menyimpulkan bahwa Gus Hafiz akan mengembalikannya pada kedua orang tuanya. Soal Alifa yang pergi tanpa seizinnya karena dalam keadaan darurat.
Gus Hafi sudah memaafkannya. Saya minta maaf atas segala kesalahanku dan kekuranganku. Semoga Gus Hafi mendapatkan istri yang sepadan dan jauh lebih segala-galanya dari aku. Ucap Alifa sambil menyeka sudut matanya. Alifa menarik koper hengak keluar dari kamar Gus Hafi. Assalamualaikum, ucap Alifa dengan suara serak. Dadanya sesak seolah terhimpit batu besar. Sungguh sangat menyakitkan melihat suamiku masih terdiam. Gus nggak ngejar aku, bahkan membiarkan aku pergi begitu saja. Lalu aku harus naik bus. Apa yang akan katakan pada mami dan papi? Pasti mereka sangat kecewa. Putrinya sudah mempermalukannya. Batin Alifa. Umi sama abang nggak ada. Berarti aku nggak pamit dong. Ayo Gus kejar aku. Batin Alifa sambil menoleh ke arah belakang berharap Gus Hafi mengikutinya. Akan tetapi pintu kamar Gus Hafi masih tertutup. Segini doang. Cinta Gus. Ke aku. Batin Alifa lalu menuruni anak tangga dengan langkah gontai. Selamat tinggal istana Abah. Sepertinya aku tidak akan datang lagi ke sini. Gus saja sudah tidak menginginkan aku. Batin Alifa sambil menatap seluruh ruangan yang ia lintasi. Namun begitu Alifa keluar dari pintu utama dalam, tiba-tiba Gus Hafi sudah berada di sampingnya, sambil menyerahkan kunci mobil Pajero Sport pada Alifa. Saya antar kamu ke rumah papi, tapi kamu yang nyetir. Saya pengen tahu sehebat apa kamu sampai-sampai rela menjadi sopir pesantren. Tidak perlu Gus, saya bisa naik bus. Tidak ada penolakan, tegas Gus Hafi lalu merebut koper yang dibawa Alifa dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Setelah itu menyuruh Alifa duduk di kursi kemudi. Alifa pun menerima kunci mobil sambil melirik sekilas ke arah Gus Hafi. Kalau ngungsep jangan salahi saya, Gus. Gus sendiri yang maksa saya untuk nyetir. Ucap Alifa sebelum melajukan mobilnya. Apa bisa aku jauh dari Gus? Jadi benar Gus akan mengembalikan aku? Ya, Allah aku nggak nyangka ternyata cuman sesingkat ini jodoh aku dengan Gus Hafi. Batin Alifa. Ingin rasanya menjerit sekuat tenaga. Dengan mengucap bismillah, Alifa melajukan mobilnya keluar dari pesantren. Hening tidak ada percakapan di antara keduanya. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Berawal dari benci, lalu menerima. Tanpa berharap apa-apa, aku kagum dengan caramu memperlakukanku. Aku mulai menerima tanpa ekspektasi, dan akhirnya aku jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Pada caramu mencintaiku, tapi sekarang di saat cinta sudah tumbuh dengan subur, hanya karena kesalahan kecil, kamu tega mengembalikan aku pada orang tuaku. Batin Alifa hingga tiba-tiba menginjak pedal rem secara mendadak, ketika ada kucing yang melintas. Bukan hanya Alifa yang terkejut. Gus Hafi pun sama terkejutnya. Alifa menepikan mobilnya lalu menumpukan kepalanya di atas setir mobil. Silahkan. Gus, kalau mau marah aku sudah siap. Ucap Alifa tanpa menatap Gus Hafi. Bahkan wajahnya masih bertumpu pada setir mobil. Lanjutkan. Tegas Gus Hafi. Alifa mengangkat wajahnya lalu menoleh menatap Gus Hafi dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa Gus nggak marah? Marahi saya Gus. Jangan diam saja seperti ini. Ayo Gus marahi saya. Bila perlu ajari saya untuk membenci Gus. Supaya saya tidak sakit hati ketika Gus mengembalikan saya pada kedua orang tua saya. Ucap Alifa dengan mulut yang bergetar. Lanjutkan. Hanya itu yang keluar dari mulut Gus Hafi. Kenapa Gus? Lakukan ini pada saya. Kenapa setelah aku jatuh cinta, Gus justru membuang saya begitu saja? Tega banget Gus. Di saat semua santri sudah tahu hubungan kita, Gus justru akan menjadikan saya sebagai janda. Ucap Alifa dengan nada yang cukup lembut. Lanjutkan, saya bilang lanjutkan ya lanjutkan. Tegas Gus Hafi. Tega. Banget Gus, apa aku boleh peluk Gus? Setidaknya sebelum Gus menjadikan saya sebagai janda, saya bisa merasakan pelukan hangat Gus untuk yang terakhir kalinya. Alifa mengiba pada Gus Hafi. Sebenarnya Gus Hafi ingin menyemburkan tawanya. Namun tidak tega. Alhasil Gus Hafi bersikap datar, seperti semula. Kalau Gus mah enak, jadi udah langsung direbutin ribuan santri. Tapi kalau aku apa ada yang mau dengan status saya yang sudah menjadi janda, atau mungkin memang saya ditakdirkan untuk sendiri selamanya. Lebih baik aku kuliah di luar negeri, dan akan menjadi wanita karir. Mungkin itu lebih baik tanpa harus memikirkan cinta. Jodoh yang akhirnya akan berujung menyakiti. Gumam Alifa seolah berbicara sendiri, lalu melanjutkan mengemudi mobil sesuai dengan permintaan Gus Hafi. Nanti kalau Gus menikah lagi, jangan undang aku ya. Gus, aku gak bakal sanggup melihat Gus berduaan dengan wanita lain.
Bila perlu anggap saja kita nggak pernah saling mengenal, dan sepertinya aku juga akan pergi sejauh mungkin, hingga siapapun tidak akan menemukan aku. Semoga Gus bahagia dengan wanita pilihan Gus. Amin. Tentu saja saya akan bahagia bersama kamu. Dek, karena hanya kamu satu-satunya pilihan aku. Batin Gus Hafi. Maaf deh sudah bikin Ade salah sangka. Tapi Mas lakuin ini sebagai bagian surprise yang sebentar lagi akan Ade ketahui. Batin Gus Hafi memilih menatap keluar jendela. Gus Hafi sudah tidak sabar. Ingin mengetahui reaksi Alifa. Begitu melihat rumah Papi Barata sudah disulap menjadi indah, dengan berbagai hiasan, pernak-pernik dan bunga-bunga yang memenuhi seluruh sudut ruangan. Sebenci itukah Gus sama aku? Sampai-sampai gak mau berbicara sama aku? Tanya Alifa. Fokus nyetir. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Tegas Gus Hafi. Iya. Memangnya Gus gak mau ngucapin sesuatu sama aku? Ngucapin apa? Tanya Gus Hafi dengan nada datar. Ya, terserah mau ngucapin apa. Salam perpisahan atau apa kek. Atau sekedar permintaan maaf gitu Gus. Karena Gus akan menjadikan aku sebagai janda yang belum tersentuh. Atau jangan-jangan, kemarin Gus nolak untuk menghamili aku. Karena Gus sudah berniat akan menjandakan aku. Ucapan Alifa ngelantur kemana-mana. Bisa tolong? Diam enggak? Itu jauh lebih baik daripada omongan kamu ngelantur kemana-mana. Ucap Gus Hafi. Alifan menuruti permintaan suaminya. Meskipun hatinya sedang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba Alifa membelokkan mobilnya ke salah satu restoran Padang. Maaf Gus, saya lapar. Menghadapi Mami dan Papi juga butuh energi. Aku nggak mau tiba-tiba pingsan di depan beliau. Setelah mengatakan itu, Alifa turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam restoran Padang, tanpa menunggu persetujuan dari Gus Hafi. Lucu banget sih, istriku. Kalau lagi nggak pura-pura ngambek pasti sudah aku peluk kamu. Deh, bikin gemes aja. Batin Gus Hafi sambil berjalan mengekori istrinya dari jarak yang lumayan jauh. Gus Hafi menggelengkan kepalanya begitu melihat menu yang dipesan istrinya. Bahkan piring milik Alifa terisi nasi dengan porsi yang menggunung. Tanpa menawari Gus Hafi, Alifa makan dengan lahap tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, membuat Gus Hafi mengulum senyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika di akhir nanti, bukan aku yang menjadi pemilik hati. Gus, gak apa-apa, jujur aku tidak munafik. Pasti sakit. Tapi jika bahagia, Gus, bukan dengan aku. Aku bisa apa? Memaksa Gus untuk menyukaiku. Itu tidak mungkin karena soal perasaan tidak bisa dipaksakan. Doaku selalu yang terbaik untukmu Gus. Ucap Alifa tengah-tengah menikmati makanannya. Gus Hafi terharu mendengar untayan kalimat dari istrinya. Namun Gus Hafi harus tetap meneruskan niatnya. Habiskan makanannya, jangan banyak bicara. Ucap Gus Hafi tanpa menatap Alifa. Setega itu, Gus. Batin Alifa merasa Gus Hafi benar-benar sudah tidak membutuhkannya lagi. Alifa hanya bisa pasrah, hingga melanjutkan perjalanan menuju kediaman Barata dalam keadaan hening. Di Alifa ternganga melihat karangan bunga yang berjejer memenuhi jalan menuju kediaman Barata. Selamat menempuh hidup baru,